Oke, sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu, untuk kesempatan kami bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran online pada hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk bisa ikut pelajaran online pada hari ini. Dan juga sebentar kami akan mendengarkan renungan-Mu, biarlah Engkau yang bercakap di atas kami ya Tuhan, dan renungan yang bisa kami dengarkan hari ini bisa menjadi berkat dalam hidup kami dan juga bisa kami bagikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ini yang menjadi doa ucapan syukur kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Pembacaan renungan kita hari ini ada di Lukas 12 ayat 25. Lukas 12 ayat 25. Yang sudah ketemu bisa tolong reaction. Oke, Kayla, terima kasih, cepat sekali. Lukas 12 ayat 25. Yuk, reactionnya yang sudah menemukan. Oke, Mister bisa minta tolong Kayla untuk membacakan. Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Oke, terima kasih. Ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Sehasta itu maksudnya ini ya, satu gini sehasta. Oke, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan berlebihan. Seorang remaja berusia 15 tahun asal Cina mengalami kelumpuhan setelah bermain game selama non-stop selama 22 jam di tempat tidur. Karena adanya lockdown akibat pandemi corona, remaja bernama Xiao Bin ini seharian menghabiskan waktunya di rumah dengan cara bermain game di HP-nya tanpa melakukan aktivitas lainnya. Mantap juga ya, seharian main game begitu. Nah, namun pada suatu hari tiba-tiba Xiao Bin pingsan di rumahnya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut dokter, Xiao Bin bermain game secara berlebihan dan menyebabkan dia menjadi kurang tidur. Ini kayak cita-citanya mau jadi atlet e-sport ini ya. 22 jam main game seharian. Nah, selain itu, Xiao Bin juga mengalami kurang nutrisi dan istirahat sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah darah dan oksigen dalam mencapai ke otaknya. Jadi kekurangan suplai darah dan oksigen di otak ya berarti ya. Wah, mantap berarti. 22 jam non-stop. Gak berhenti-berhenti. Saya aja main 5 jam dulu di warnet itu aja udah remuk sekarang rasa badan ini. Oke, dari kisah Xiao Bin kita diingatkan kalau sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu pada dasarnya tidak baik. Termasuk khawatir secara berlebihan. Seperti yang kita baca tadi di firman Tuhan tadi ya. Nah, merasa khawatir itu manusiawi. Tapi kalau terlalu berlebihan, kita sendirilah yang akan menanggung dampak negatifnya. Nah, kekhawatiran yang berlebihan akan membuat kita terus-terusan memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Akhirnya, kita tidak bisa fokus, baik itu fokus belajar, bekerja, atau melakukan aktivitas lainnya dengan tenang. Nah, saat kamu tidur dan istirahat, kecemasan-kecemasan itu juga akan mengganggu kita dan mengurangi kualitas istirahat. Ya sih. Kalau memang kita khawatir itu kadang gitu ya,
ya, mau tidur juga susah gitu kan karena terlalu mikirin ini gimana nanti ya, ini gimana nanti kayak gitu. Nah, kemudian berawal dari itu ya, berawal dari kekhawatiran kita yang terus-menerus datang begitu tanpa terselesaikan. Nah, itu malah membuat kita semakin stres. Dan ketika kita stres, maka kesehatan kita akan menjadi terganggu, produktivitas kita juga terganggu, atau ya terganggu lah ya. Berarti misalkan kita mungkin kita sibuk mengerjakan tugas sekolah seperti itu dan yang lainnya itu juga terganggu. Kemudian kita juga akan kehilangan sukacita karena kita terus memikirkan kan, khawatir, stres, kapan sukacitanya? Ya kan? Nah, selain membuat gagal fokus, khawatir secara berlebihan tentang masa depan juga akan membuat kita susah dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Kalau misalkan kita terlalu khawatir, ya pasti ke depannya nanti ditanya gitu. Gimana harusnya ini? Aduh, bentar dulu, bentar. Aduh, udah keburu aja, ya kan? Nah, padahal saat ini ya, di masa yang saat ini kita jalani gitu ya, kita bisa melakukan apa saja hal-hal hebat begitu ya, segala apapun hal-hal hebat yang akan berpengaruh pada masa depan kita nanti. Nah, tapi karena kita terlalu sibuk memikirkan masa depan, terlalu khawatir dengan yang namanya masa depan, padahal masih jauh, ya kan? Nah, jadi kita lupa dengan segala proses yang harus kita nikmati, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita terlalu sibuk gitu ya, sibuknya apa? Sibuk khawatir memikirkan masa depan yang padahal kita belum tentu tahu masa depan kita itu apa, gitu. Ya, tapi jadinya kita ya gitu tidak menikmati proses begitu. Kita dikasih tugas sama guru gitu misalkan. Kita dikasih tugas, kita udah keburu khawatir gitu. Suruh bikin video gitu misalkan. Aduh, gimana nih ya bikin video bla 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 tapi nggak dikerjain. Nah, itu khawatir namanya. Jadi ya gitu. Jangan hindari kekhawatiran yang berlebihan. Misalkan dikasih tugas oleh guru, bikin video. Oke. Bikin video. Coba sekarang saya cek dulu apa yang mumpuni gitu ya. Yang kuat apa nih? HP-nya apa PC-nya? Kalau PC-nya kuat buat bikin video, bikin di situ. Kalau komputernya kuat buat kalau HP-nya kuat buat edit video, pakai di HP. Kan gitu. Ya, maksudnya di planning dulu lah, direncanakan dulu. Jangan terlalu dipikirin tapi tidak pernah dilaksanakan. Nah, itu yang susah. Nah, firman Tuhan berkata, jika kekhawatiran tidak akan menambah sehasta apapun pada jalan hidup kita. Sehasta loh ya, bukan 1 meter. Nah, daripada kita mengkhawatirkan apa yang belum ada secara berlebihan, lebih baik kita optimalkan usaha kita di masa sekarang. Nah, kita nggak akan pernah bisa memprediksi atau mengontrol masa depan. Namun, ketika kita menghadapi keterbatasan itu, ada 2 pilihan yang bisa kita ambil, yaitu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan yang kedua adalah mempercayainya dengan sepenuh hati. Atau terserah apakah kita bisa tanpa Tuhan mengatasi kekhawatiran kita itu sendiri. Gitu, ya. Kalau saya sih ya pasti saya berserah kepada Tuhan. Pasrah tapi tidak menyerah. Nah, berserah namanya itu ya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu yang sangat sulit gitu ya, contohnya kayak saya kuliah sambil mengajar seperti itu kan. Ya sulit juga kan gitu, kalau dipikir kan sulit. Terkadang kita harus bisa bagi waktu gitu, karena waktu kuliah juga mungkin bisa bersamaan dengan jadwal mengajar seperti itu kan. Dan juga tugas-tugas kuliah yang begitu kembali ke masa saya dulu waktu saya kuliah begitu kan. Kembali merasakan kesulitan-kesulitan itu begitu kan. Jadi ya ketika saya memang nggak sanggup,
Ya saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya nggak sanggup. Ketika saya sanggup, ya saya juga bersuka cita kepada Tuhan. Tuhan terima kasih karena Tuhan telah memberikan saya tugas yang memang saya sanggup untuk kerjakan. Tuh ingat ya, cobaan yang kita dapat tidak akan melebihi kemampuan kita. Kalau kita merasa khawatir dengan apa yang kita hadapi, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berikan solusi yang tepat. Entah melalui apapun itu. Oke, sekian yang bisa kita dengarkan renungan kita hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mister bisa minta tolong Jovan untuk berdoa. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kau sudah berikan kami bersama untuk bisa belajar dan Tuhan Yesus, dan juga engkau berkati Tuhan Mister Niko yang sudah menolong kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih 9C. Ya, pelajaran apa pertama ini? Agama dan budi pekerti ya. Oke, silakan tunggu Mister Ronald ya, lagi OTW. Baik, bagi yang belum paham silakan dilihat di sini. Ini bersifat refleksi ya. Jadi kalian menganalisa amanat agung. Sebenarnya ini bersifat refleksi. Hari ini kita akan lebih dalam. Refleksi itu artinya kamu boleh mencurahkan isi hatimu mengenai ayat ini. Dan ada panduannya. Ya. Jadi gini jawaban, kamu baca dulu pasal ini, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, setelah kamu baca, kamu renungkan, lalu tinggal kamu jawab aja ke 6 pertanyaan ini nak. Misalnya 1, kerjasama apa yang terkandung dalam amanat agung? Karena kan kemarin kita bahas tentang tubuh Kristus ya, misalnya ini, sebentar. Jadi ini konteksnya dengan pembelajaran minggu lalu. Ini dia. Gereja adalah tubuh Kristus. Nah ini, karena gereja adalah tubuh Kristus dan ayat yang kita gunakan untuk bekerja sebagai tubuh Kristus adalah seperti Tuhan Yesus juga bekerja sama dengan kita adalah ini Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Jadi kerjasama apa yang terkandung dalam amanat agung? Jadi sekali lagi ini adalah refleksi. Jadi setiap siswa pasti memahami ayat ini berbeda. Menurut kamu kerjasama apa yang terkandung dalam amanat agung ini? Ya kerjasama apa? Ada perintah kan di sini yang disuruh Tuhan. Apa kerjasama yang harus dilakukan di situ itu? Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana mempraktikkan amanat agung dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagaimana melakukannya. Seperti itu ya. Yang ketiga, apa kendala atau tantangan yang dapat dialami dalam menerapkan amanat agung? Ada enggak masalah sehingga tidak bisa menerapkannya? 4, apa yang dapat dilakukan menghadapi kendala tantangan tersebut? Karena kamu enggak bisa melakukan amanat agung, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapinya? Gitulah. 5, apa rencanamu ke depan untuk menerapkan amanat agung? Justru ini praktis sekali nak. Ini mudah sekali. Ya, ini refleksi. Artinya apa yang ada di pikiranmu dan hatimu mengenai ayat ini itu kamu curahkan yang dibantu oleh pertanyaan ini supaya terarah gitu. Ya, sampai di sini paham jawaban? Halo? Ya Mister, paham Mister. Oke, ini praktis sekali nak ya Mister tidak. Ini sebenarnya tujuan Mister minta kalian refleksi ini supaya kalian itu mengingat mengenai perintah Tuhan sebelum dia naik ke surga. Ternyata ada perintah Tuhan. Jadi sebenarnya kalau ditarik garis merah rangkaiannya dengan materi kita toleransi ini wah indah sekali. Mister belajar ini indah, suka. Jadi begini, kita diajarkan untuk toleransi. Toleransi itu menghargai perbedaan, menghargai ketidaksamaan dalam hal memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ajaran. Ya, ada 6 agama di Indonesia yang legal, resmi, diakui pemerintah yang punya hak yang sama untuk menyembah Allahnya, mengajarkan ajarannya.
hanya saja ada toleransi, yaitu menghargai keyakinan orang lain. Indikasi kita toleransi adalah, Mister sudah pernah sampaikan, kamu tidak menyakiti ajaran orang, tidak menyinggung dengan menjelek-jelekkan, tidak ada ujaran kebencian, ya, tidak ada indikasi kamu tidak suka dengan agama itu dari penyampaianmu. Nah, kalau itu tidak ada, berarti masih tergolong toleransi. Tetapi di satu sisi kita memang harus jaga toleransi, tetapi ada ayat untuk kita melakukan ini, amanat agung. Jadi Mister sudah pernah sampaikan, kita boleh bicara agama, justru itu harus, kita wajib, kita harus berani. Dan kita harus menyampaikan kabar baik, kita harus mengikuti perintah Tuhan ini. Tetapi kita juga harus toleransi. Kesimpulannya bagaimana? Ya, sampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar, tanpa menyakiti, tanpa ujaran kebencian kepada orang lain. Begitu saja. Kan Mister udah kasih gambaran. Kita bicara agama boleh. Loh, kalau nggak boleh berarti itu melanggar konstitusi. Karena konstitusi menjamin hak kita. Yang nggak boleh itu menjelek-jelekkan agama lain. Yang nggak boleh itu ujaran kebencian. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau Mister bilang, Mister ngomong di depan publik, bahkan Mister share kemana-mana, Yesus Tuhan, percayalah kepadanya. Itu nggak masalah. Tidak ada kesalahan di situ. Kecuali kalau Mister bilang agama ini, Mister maki-maki misalnya, agama ini gitu. Nah itu baru, oh ini ujaran kebencian nih, oh dia benci dengan agama ini. Nah itu yang nggak boleh. Ya, jadi jangan takut. Mister nggak mau ada remaja atau ada pemuda yang takut sekali bicara agama di negara ini. Nggak boleh takut. Metodenya banyak, bisa diperhalus ya dengan bahasa yang mungkin disetting lah, nggak langsung vulgar bicara Yesus juga bisa, ada tekniknya. Kalau Mister penginjilan tergantung konteks, ya. Mister suka dengan istilah orang Jawa ya, membagi golongan terhadap saudara kita kaum Muslim, ya. Sebenarnya ini Mister dengar di Pulau Jawa gitu, nggak tahu ini apakah lahir dari istilah orang Jawa atau enggak. Tapi menurut Mister kayaknya lahir dari bahasa Jawa. Jadi yang melahirkan ini orang Muslim Jawa, begitulah. Dia memberi 3 golongan terhadap orang-orang Muslim Jawa. Misalnya dibilang ada kaum santri. Kaum santri itu adalah orang-orang Islam yang berpendidikan, mereka sekolah tinggi di pesantren. Jadi mereka belajar Al-Quran, belajar hadis. Jadi kalau berhadapan dengan orang seperti ini, kita nggak boleh ngomong sembarangan. Kita harus ngomong berilmu begitu. Mister pernah berhadapan dengan orang-orang santri. Ya. Jadi kita adu ilmu gitu. Namanya orang akademis, orang teolog begitu. Jadi kita bicara akademis. Bicara tentang yang ribet-ribet gitu, orang-orang awam mana bisa ngikuti kita gitu. Tapi kalau Mister ketemu sama golongan yang kedua, priai, nah orang Islam priai ini dia tidak terlalu ahli kitab, dia tidak terlalu belajar kitab seperti santri tadi di pesantren. Tapi mereka golongan orang kaya, ya Mister nggak boleh dong ngomong seperti dengan orang-orang santri tadi. Mister harus turunkan standar ilmunya. Mister ngomong ya mungkin berkaitan dengan bisnis. Nah kalau Mister juga ketemu sama golongan yang ketiga, ya abangan, yaitu dia tergolong orang-orang Jawa Muslim yang masyarakat biasa begitu. Ya Mister nggak boleh bicara harta, karena memang mereka hidup sederhana. Apalagi bicara tentang teolog atau akademis seperti berhadapan dengan santri. Makin bingung lagi mereka. Seperti itu. Jadi ada yang bisa dilakukan untuk berhadapan dengan siapa begitu. Kesimpulannya ada 3 golongan tadi, ada santri, priai, dan abangan. Seperti itu contoh-contoh. Jadi sebenarnya Injil juga bisa kamu kemas
Amanat agung juga bisa kamu kemas secara praktis sehalus mungkin, tergantung siapa yang kamu ajak ngomong. Kalau kamu berhadapan sama kaum santri misalnya bicara tentang Yesus praktis sekali, ya dia tertawain. Ilmunya di mana gitu. Kalau ngomong sama santri harus pakai dasar-dasar ayat, dasar-dasar bukti otentik. Ada bukti yang harus ditunjukkan baru mereka percaya. Tapi kalau sama kaum abangan nggak perlu bukti. Kita ngomong dan dia lihat sikap kita sesuai nggak, itu aja. Ya, nah itu tujuan Mister, kenapa Mister ingin kalian refleksikan amanat agung ini. Ya, oke. Mister pikir itu ya. Nah, Mister mengulang terkait dengan amanat agung. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini memperkuat materi tentang amanat agung. Baik anak-anak yang Mister kasih. Nah, namanya adalah pemuritan. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-28 tadi, ayat yang ke-19, ya, ayat yang ke-19, di situ ada kata jadikan. Ya, kalau kalian lihat ayatnya di ayat yang ke-19, di situ ada kata jadikanlah murid. Sebentar ya. Misalnya akan bacakan persisnya supaya lebih jelas. Ya, di ayat yang ke-19 dikatakan, mana ini tadi ayatnya? Sebentar. Ya, di ayat 19 katanya, karena itu pergilah. Nah, ada kata berikutnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku mengetahui kamu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah perintah Tuhan kepada kita. Inilah yang disebut amanat agung. Kita harus menjadikan murid. Mr. Ronald adalah murid dosennya Mister. Beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi murid yang sudah lulus. Dan Mister juga melahirkan murid. Memuridkan, pemuritan. Itu adalah tindakan pengajaran. Kalau kalian lihat gambarnya seperti ini. Ada yang di depan memberi pengajaran. Ada yang di belakang mengikuti. Kalau gambar seperti ini, ada yang paling atas, ada yang di bawah, ini pelipat gandaan. Satu menjadi banyak. Itulah pemuritan. Oke, pemuritan itu adalah pengajaran tentang ajaran Kristus. Kita ini adalah pengikut Kristus dan tiruan Kristus. Bahasa Yunaninya adalah matetes. Ya, matetes Kristus, artinya kita ini tiruan Kristus, duplikatnya Kristus. Jadi gimana Kristus seharusnya kita begitu. Makanya kalau kita menderita karena iman, sebenarnya kita mirip Tuhan Yesus. Kecuali kalau menderita karena merampok, mencuri, nah itu salahmu sendiri. Tapi kalau menderita karena mengikut Kristus, itu alkitabiah, itu sesuai dengan Alkitab malahan. Nah, ini yang Mister balancekan tadi. Mister selalu berhati-hati gimana caranya supaya siswa ini paham ya. Membalancekan kedua hal ini. Satu toleransi, satu lagi amanat agung. Ya, Mister harap kalian paham sampai di sini ya. Dilema kita adalah membalancekan keduanya. Membalancekan keduanya. Ini tidak mudah. Makanya dibutuhkan hikmat. Dibutuhkan hikmat Tuhan. Supaya kita itu tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Orang Kristen tidak boleh membuat orang lain menjadi tersandung. Serius. Misalnya di luar sana banyak tokoh-tokoh agama.
kalau ceramah, dia itu menggunakan kata-kata sia-sia. Paham ya? Kata-kata sia-sia, kata-kata yang menyakitkan. Di sekolah aja itu dilarang. Kok dia bisa ngomong begitu? Dasar tit, 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 disensor. Padahal dia sedang ceramah. Nah, kalau orang Kristen nggak boleh. Ceramah adalah tempat di mana kita harus menjaga kata-kata sebaik mungkin. Dan hanya firmanlah yang kita sampaikan. Bahkan bila perlu kalau kita membuka aib orang, kita harus sembunyikan identitasnya. Kita tidak boleh ungkapkan siapa yang kita maksud. Kalau mau bicara aib, ya sudah buka dirimu aja, nggak usah pakai contoh orang lain. Kalau kamu pakai contoh orang lain, boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai orang bisa tahu, oh dia yang maksud ini adalah ini. Sehingga menyingkapkan aib orang. Itu. Jadi ini pergumulan. Makanya berdoalah untuk hikmat. Tetapi kita tidak bisa mengabaikannya. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu. Tuhan Yesus sendiri pun hidup di kedua-duanya. Dia harus menyampaikan firman Tuhan. Dia harus menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Dia harus menyatakan bahwa dia adalah Mesaya. Dia harus katakan, akulah Allah yang menjadi manusia. Akulah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Tetapi dia menghormati perbedaan yang ada di Yerusalem pada saat itu. Dia menghormati perbedaan pemerintah, yang memerintah bukanlah orang-orang Israel pada saat itu, tetapi orang-orang Romawi. Termasuk juga budaya, udah campur dengan budaya Romawi. Termasuk juga agama, dia hormati juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi satu dia tidak bisa. Kalau firman Tuhan disalah artikan, disesatkan, dan rumah Bapa dijadikan tempat sarang penyamun. Jadi kita harus toleransi. Jadi kesimpulannya gini, kita harus menjaga toleransi, tetapi harus memberitakan kabar baik. Ini dua hal yang tak bisa dipisahkan ya. Kita harus toleransi, tapi kita harus memberitakan kabar baik. Oke? Tetapi kita juga harus tegas apabila ada ketidakbenaran, kesalahpahaman terhadap firman Tuhan yang diputarbalikkan. Seperti Tuhan Yesus. Dia menghormati bahwa Romawi memungut pajak untuk setiap warga Yahudi. Dia tidak bilang nggak boleh bayar pajak ke Roma, nggak boleh. Dia nggak bilang begitu. Dia bilang apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar berikanlah. Apa yang kamu bisa berikan kepada Allah berikanlah. Dia menghormati itu. Ya. Jadi tegakkan toleransi. Tapi tetap harus ikuti perintah Tuhan. Dan jangan sampai menjelek-jelekkan keyakinan orang. Jangan ujaran kebencian. Orang Kristen kalau bicara tentang kebencian, itu menunjukkan dia Kristen semu, dia Kristen abu-abu, dia Kristen palsu. Apalagi kalau ada orang Kristen mendoakan orang supaya celaka, wah. Di luar sana kan ada itu. Mister dengar-dengar, dia sedang berdoa nih, ngajak umat-umat berdoa. Tapi mendoakan orang celaka, gimana itu? Mana boleh kita doa untuk orang celaka? Nggak boleh nak. Doa itu yang baik-baik. Nggak boleh mendoakan orang celaka. Misalnya mohon maaf, kita sedang berdoa nih, terus kita bilang, Tuhan tolong lengserkan Jokowi. Tolong ganti dia jadi presiden. Mana boleh kayak gitu. Doa itu yang baik-baik. Namanya permohonan kepada Tuhan. Masa kamu menyuruh Tuhan untuk melakukan kejahatan? Aneh kan? Kalau kamu bilang tolong celakakan musuh saya. Oh, itu namanya kamu suruh Tuhan membuat kejahatan. Dia kudus, dia tak berdosa. Kamu suruh berbuat jahat. Itu namanya kamu siapa? Makanya doa itu baik-baik.
Ya, baik-baik. Kalau misalnya kamu tak setuju dengan Pak Jokowi, ya nggak usah mengutuki dia. Doa yang netral bilang aja, Tuhan, hambamu menyerahkan pemerintahan Jokowi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Amin. Gitu aja. Toh juga kalau kamu berdoa untuk dia guling, untuk dia berhenti jadi presiden, kalau Tuhan nggak mau, nggak akan dikabulkan. Emang kamu siapa? Terus kalau kamu bilang, Tuhan tolong gulingkan Jokowi, dikabulkan. Enggak. Jadi doa itu jangan yang jelek-jelek, harus yang baik. Itu. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan kemurnian hati, mengajarkan kedamaian. Mana ada ajaran seperti ajaran kita? Bahkan musuh pun didoakan, nak. Mister salut dan kagum ajaran Kristus ini. Musuh pun didoakan, bayangkan. Kamu sudah punya musuh, kamu disakiti, dirugikan, mungkin hampir mati dibuatnya. Tiba-tiba firman Tuhan bilang, ampunilah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan ampuni, doakan musuhmu. Oh my God. Ini enggak gampang. Tapi itulah perintah Tuhan. Itulah pemuritan. Jadi sekali lagi kamu harus junjung tinggi toleransi, apalagi di Indonesia. Mister sangat bangga punya falsafah yang ada di negara kita. Mister sayang sama Indonesia, Mister cinta karena falsafahnya. Bisa merangkul dari Sabang sampai Merauke. Kurang apa lagi itu? Kalau Indonesia berpusat kepada falsafah itu jaya negara kita. Negara lain akan iri melihat kita, mungkin iri positif ya. Oh, Indonesia bisa diikuti bicara tentang toleransi. Bayangkan falsafah apa lagi yang bisa kita masukkan? Enggak mungkin. Ini sudah final. Ada Pancasila, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada UUD 1945. Kurang apa lagi itu? Lengkap Indonesia ini. Mau dirusak itu? Janganlah. Tidak ada lagi yang bisa mengikat toleransi kecuali falsafah itu. Serius. Hanya falsafah itu yang bisa mengikat keberagaman di Indonesia ini. Yang berikutnya adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mungkin banyak orang tidak terima. Karena memang mereka non-Kristen. Untuk kita terapkan itu. Tetapi kalau untuk keseluruhan falsafah yang bisa sebutkan tadi itu sudah luar biasa itu. Asal diikuti akurlah Indonesia ini. Nah, bagi kita tetap harus memberitakan firman, tapi caranya berbeda. Ya, misal kasih tahu sama kalian kalau kalian yang betul-betul mengasihi Tuhan, pengikut Kristus yang baik, kamu harus melakukan ini. Amanat agung. Pemuritan. Kamu harus menyampaikan firman Tuhan. Tapi caranya itu, makanya kita harus cerdas, cerdik. Tergantung audiens kita siapa yang mendengarkan kita, gitu nak. Bukan berarti kalau kamu masih SMP, aku nggak boleh beritakan firman. Enggak juga. Justru SMP juga harus beritakan firman. Tetapi kepada siapa dulu, bagaimana dulu. Kalau mungkin bicara sama sesama temanmu yang SMP juga, ya beda bahasanya. Pakai bahasamu sehari-hari, tetapi sampaikan Injil. Kabar baik, Yesus memberkatimu kawan. Begitu bahasanya. Nggak usah kayak mister menginjil kepada orang-orang yang ilmuwan. Allah menjadi manusia, Allah Tritunggal, pusing kepalanya. Jangankan mau terima Yesus, memikirkan istilah itu aja dia udah pusing. Jadi ada metode yang bisa kamu gunakan untuk menyampaikan amanat agung. Tapi yang jelas semua orang harus dimuridkan. Kristus memuridkan 12 rasul. Memuridkan ada 70 murid lagi. Ada 120 murid lagi. Bahkan sampai sekarang ada murid yang tak terhingga, yaitu kita. Jadi semua akan menjadi murid. Kamu yang sudah menjadi murid Kristus harus memuridkan orang. Memuridkan itu bisa dengan cara praktis. Bahkan kalau kamu bisa mentransfer cara berpikir positifmu kepada orang, sebenarnya kamu sudah termasuk memuridkan.
Tapi jangan berhenti di situ, harus ada follow up. Semakin hari semakin baik. Ya, itu terkait dengan amanat agung dan pemuritan. Jadi kesimpulannya sekali lagi, tolong tidak salah paham dengan statement Mister. Kita harus menjunjung tinggi toleransi. Kenapa? Karena kita ada di republik yang multikultur, multi etnis, multi agama ini. Harus toleransi, hormati mereka sekalipun berbeda dengan kita. Tapi yang kedua, kita juga harus memberitakan firman. Karena itu perintah Tuhan. Caranya yang diperhalus mungkin, metodenya disederhanakan mungkin, tapi yang jelas Injil harus orang dengar. Kabar baik harus orang dengar. Atau minimal sikapmu itu menjadi teladan. Menjadi berkat, membuat orang tersentuh. Begitu. Dan hindari kata-kata negatif, menjelek-jelekkan keyakinan, ujaran kebencian. Karena itu melanggar konstitusi. Kalau ada orang yang melakukan itu, biar dia saja. Kita tidak seperti itu. Ya, kita tidak seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ya, ini kamu lakukan di rumah, di luar pembelajaran Mister. Coba perhatikan semuanya. Ini tugas Mister kasih kepada kalian 1 minggu. Jadi total ada 3 tugas yang Mister masukkan di Moodle. Ya, dengan ini adalah menganalisa 1 Timotius pasal 1. Buka buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kalian, halaman 88 sampai 89. Coba lihat sebentar. Ya, di situ Mister sudah tadi bilang kalian standby buku, biar Mister tunjukkan mana yang mau dikerjakan supaya nggak bingung. Oke. Setelah kamu buka buku halaman 88 sampai 89, lalu kita akan melakukan pembelajaran model discovery learning. Ya, di situ sudah ada tulisannya. Lalu kamu harus membaca 1 Timotius pasal 1. 1 pasal ya. Kamu baca 1 pasal itu, lalu jawablah langkah-langkah di dalamnya. Oke, ada identifikasi masalah. Di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang siap kamu jawab, kamu isi. Lalu, 2, mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini sederhana, ini nggak usah diisi, ini hanya semacam panduan saja, bahwa kamu boleh menggunakan sumber-sumber yang ada. Misalnya 1 Alkitab, ada ensiklopedia, buku pengantar perjanjian baru, tapi ini referensi yang susah. Nggak usah, nggak apa-apa. Yang paling utama di situ adalah Alkitab saja. Kamu gunakan Alkitab saja sebenarnya sudah bisa menjawab. Ya nak ya. Tapi kalau kamu juga mau gunakan sumber-sumber lain boleh. Ya, ada kok di internet kamu cari ya sumber-sumber itu untuk menjawab identifikasi masalah boleh. Ya, itu pengumpulan data nggak usah diisi, itu hanya panduan untuk sumber. Lalu mengelola data. Coba lihat di situ mengelola data, mengolah data. Apa makna surat 1 Timotius 1 bagi Timotius? Di situ pertanyaan begitu. Tinggal dijawab, verifikasi di situ. Apakah proses untuk memuridkan Timotius membutuhkan pendampingan yang terus-menerus? Silahkan dijawab di situ lalu menyimpulkan. Kesimpulan ini adalah keseluruhan dari 1 sampai 5. Misalnya masalahnya adalah ini dan sumber yang saya gunakan adalah Alkitab. Lalu mengolah data 1 Timotius pasal 1 maknanya adalah begitu. Ya, jadi kayak dihubungkan dari penjelasan poin pertama sampai poin yang keempat. Jadilah satu kesimpulan. Begitu. Nah, ini formatnya sudah Mister buat di Moodle.
Bisa juga nanti dilihat di sana dan kirim ke sana. Mister sudah kasih durasinya selama 1 minggu. Oke. Jadi sekali lagi ini tugas terakhir yang kalian harus kerjakan di rumah. Mister kasih durasi 1 minggu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Tidak ada ya. Jadi Mister sampaikan lagi ada 3 tugas yang harus kamu kerjakan bagi yang belum ya. Yang 2 itu kan sudah Mister kasih, ada yang sudah, ada yang belum. Bagi yang belum silahkan dikerjakan dan dimasukkan ke Moodle. Ada link video, ada amanat agung, dan terakhir 1 Timotius pasal 1. Oke, untuk minggu depan akan ada ulangan praktis ya dengan metode yang Mister buat, nggak susah ya. Tenang aja, semua praktis. Pasti kamu bisa jawab, nanti Mister kasih acuan dulu baru kita tes. Langsung di pertemuan itu saja. Ya, nanti misalnya durasi beberapa menit kamu pelajarin materinya dulu baru langsung tes. Begitu, supaya tidak ribet ya. Lalu setelah itu kalian mengikuti pas. Ya, Mister pikir itu saja. Oke. Bagaimana kita berdoa? Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai pelajaran fisika, berkati kami dan berkati guru kami akan mengajar kami. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Thank you Kenji. Oke. Lanjutan materinya untuk hari ini masuk ke LKS halaman 130. Kemarin Miss sudah membahas tentang gaya Lorentz yang kaidah tangan kanan, ibu jari itu sebagai arah arus, kemudian 4 jarinya sebagai arah medan magnet, lalu telapak tangannya sebagai arah gaya Lorentz. Itu kita sudah pelajari. Sekarang kita lanjutkan ke yang namanya elektromagnetik. Kemarin kemarin cuma induksi magnet saja yang menghasilkan yang disebut dengan gaya Lorentz. Semoga ini sudah terlihat di layarnya kalian. Lalu sekarang kita lanjutkan ke elektromagnetik. Jadi elektromagnet itu terdiri dari 2 kata, elektro dan magnet. Elektro dia berarti listrik, jadi ini ada magnetnya. Sehingga di situ sudah disediakan induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya suatu tegangan listrik akibat medan magnet yang berubah-ubah yang didekatkan dengan kawat berarus listrik. Jadi ada arus listrik, ada medan magnet, sehingga menimbulkan suatu induksi elektromagnetik. Oke, gambarannya seperti ini. Kita masuk ke sini. Oke, sudah terlihat ya? Nah, ini gambarannya kalau secara lab, ini ada magnetnya, utara selatan, lalu ini ada tegangannya, jarumnya nanti akan menyimpang ke kanan, bisa ke kiri. Lalu ini ada lampu sebagai penanda apakah akan ada arus listrik yang mengalir. Ini ada lilitan, kita bisa buat lilitannya ada 2, kalau 1 juga bisa. Kemudian di magnet itu akan timbul garis-garis gaya magnet. Magnetnya bisa kita gerakkan. Utara selatannya juga kita bisa ganti. Selatannya dulu atau utaranya. Oke. Nah, ketika medan magnet ini, batangan magnet ini, dia keluar masuk ke lilitan kawat atau kumparan, maka yang akan terjadi adalah, tolong diperhatikan. Oke, itu yang akan terjadi ketika magnetnya masuk kumparan atau keluar kumparan. Tetapi kalau dia diam dalam kumparan, dia tidak akan terjadi suatu reaksi pada lampu. Artinya arus listriknya tidak akan bergerak kalau magnetnya tidak digerakkan masuk dan keluar. Oke.
Diperhatikan ini utaranya yang masuk. Sedangkan di tegangannya ini, dia menyimpangnya ke kiri. Nah, kalau utaranya yang keluar, dia menyimpangnya ke kanan. Kalau misalkan Miss ganti selatan dan utaranya, posisi magnetnya, selatannya masuk ternyata menyimpang, jarumnya menyimpang ke kanan. Selatannya masuk, jarumnya menyimpang ke kanan. Kalau selatannya keluar, jarumnya menyimpang ke kiri. Oke. Kemudian, kalau kita ganti sekarang, kita tambahkan lilitannya. Ada yang 4 lilitan dan ada yang 2 lilitan. Apa yang akan mempengaruhi ketika lilitannya yang berbeda? Yang pertama, kita masukkan magnetnya ke lilitan yang lebih sedikit. Oke, nyala lampunya, begitu keadaan lampunya. Kemudian yang kedua, kita masukkan yang lebih banyak. Oke. Sehingga lilitan kawat yang 2 dan 4, dia akan menunjukkan sinar lampu yang berbeda. Yang lebih banyak, sinarnya akan lebih terang. Kemudian yang sedikitan, ya udah sinarnya agak redup dia ya. Jadi ini hubungan antara magnet dengan kumparan yang dialiri arus. Ketika magnetnya diam, tidak akan ada yang namanya induksi atau GGL induksi. Kalau magnetnya bergerak, baru dia akan mengalami perubahan arus. Oke. Sudah? Kemudian kita lanjutkan. Nah, jika ke dalam kumparan berarus listrik diberi inti besi, ternyata pengaruh magnetnya menjadi besar. Sama seperti tadi, itu penjelasannya. Nah, selanjutnya, besarnya medan magnet dari magnet listrik itu ditentukan oleh beberapa faktor, sama seperti tadi. Jadi ada arus listrik tentu, yang pertama tadi. Kemudian yang kedua ada jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak lilitannya, maka lampu yang menyala juga akan semakin terang. Cahayanya makin besar. Lalu yang ketiga, bahan inti yang dimasukkan pada kumparan. Bahannya berbeda ketika dia termasuk ke bahan ferromagnetik ataupun diamagnetik. Besi, aluminium, baja, tembaga itu akan menghasilkan medan magnet atau magnet listrik yang berbeda, elektromagnet yang berbeda. Jadi di induksi elektromagnetik, materinya itu ada di halaman 130, yang nomor 4. Induksi elektromagnetik itu dipengaruhi oleh yang pertama arus listrik, yang kedua jumlah lilitan, kemudian ada bahan inti yang dimasukkan dalam kumparan. Oke, selanjutnya, adapun penggunaan elektromagnetik yang pertama yaitu digunakan sebagai alat untuk mengangkat benda-benda dari besi. Ini fungsinya, ada listriknya dan ada magnetnya. Oke. Kemudian ada bel listrik. Dia ada listriknya dan ada magnetnya. Ketika kita tekan saklarnya, dia akan menghasilkan bunyi. Dan ini bagian-bagiannya. Oke, jika saklar itu ditekan, maka arus akan segera mengalir sehingga kumparan menjadi bersifat magnet. Ini kumparan lilitannya. Ya. Sehingga jangkar besi akan tertarik dan palu akan mengenai gong. Di jangkar besinya akan ketarik. Ini dia ada magnet U-nya dan magnet batangannya. Ketika magnet U itu dililitkan oleh kawat, sehingga dia akan dia ada logam U yang berbentuk U, kemudian ada logam yang berbentuk batang. Ketika logam U ini dia dililitkan kawat, dia akan menghasilkan magnet, sehingga mampu menarik logam batangan ini.
Ketika logam batangan ini mampu ditarik, sehingga pemukulnya dia jadi bergerak dan mampu membunyikan bel listrik itu. Itu pemanfaatannya. Kemudian ada relay. Oke, relay adalah sebuah alat yang dengan energi listrik kecil dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Jadi relay itu bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik berarus besar. Ada pegasnya, ada elektromagnetnya, kemudian ada saklarnya. Sehingga jika saklar ditutup, arus segera mengalir di elektromagnet dan terjadi kontak dika dan mengalirkan arus di rangkaian sekunder. Oke, itu yang ketiga relay. Kemudian lanjut, ada dinamo. Dinamo AC. Jadi ini gambaran dinamonya. Kemudian ada dinamo DC. Yang membedakan dinamo AC dan DC adalah terletak pada komutatornya. Oke, di dinamo AC dia akan ada dua cincin luncur namanya. Kemudian ada kumparannya ini bergerak pada magnet sehingga akan menghasilkan arus listrik nanti. Kemudian kalau di dinamo DC, komutatornya berupa cincin belah. Penggeraknya, bentuknya cincin belah. Itu dinamo DC. Kemudian selanjutnya yang menggunakan prinsip elektromagnetik yaitu ada dinamo sepeda seperti yang ada di LKS. Oke. Di halaman 131 dinamo, medan magnet pada dinamo sepeda dihasilkan oleh sebuah magnet yang terhubung dengan poros atau sumbu. Pada saat roda sepeda berputar, roda pengendali pada dinamo juga berputar, yang selanjutnya akan menggerakkan magnet pada dinamo. Bergeraknya magnet mengakibatkan terjadinya perubahan garis-garis gaya magnet dalam kumparan, sehingga dia nanti mampu menghasilkan energi berupa energi cahaya. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke transformator. Trafo, ini yang terpenting, nanti ada rumusnya di situ, di halaman 132. Trafo atau transformator itu adalah alat yang mampu mengubah tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Jadi misalkan tegangan yang masuk lebih besar bisa diubah agar memperkecil tegangan. Alat ini bekerja dengan prinsip induksi magnet. Jadi dia nanti ada kumparan atau lilitan kawat di sini, di bagian kanan dan kirinya. Ini ada kumparan primer, kemudian yang lagi satunya disebut dengan kumparan sekunder. Lalu yang berbentuk kotak ini dia disebut dengan inti besi. Lambang ini dia merupakan sumber tegangan AC. Alternating current, jadi dia nanti sifatnya bolak-balik. Oke, kalau dia digambarkan secara nyatanya dia begini, kemudian kalau misalkan dia digambarkan secara di buku atau dibawa ke gambaran yang sketnya, jadi dia begini. Dipisahkan oleh ruang yang namanya inti besi. Oke, sehingga jenis trafo itu dia ada dua nanti sesuai yang ada di LKS, ada trafo step up dan ada trafo step down. Step up berarti dia berfungsi untuk menaikkan tegangan, kalau step down dia menurunkan tegangan. Sehingga di sini bisa dilihat jenis trafonya, yang di sebelah kiri selalu berbentuk primer, yang ini adalah sekundernya. Untuk menaikkan tegangan, lilitan menaikkan tegangan berarti dari bawah ke atas,
Ya, jadi posisinya adalah primernya atasan, sekundernya lebih bawahan. Untuk menaikkan, berarti yang di bawah harus lebih besar daripada yang di atas. Itu logikanya. Sehingga jumlah lilitan, ini N, jumlah lilitan sekundernya harus lebih banyak daripada lilitan primer. Kemudian tegangan sekundernya harus lebih besar juga dari tegangan primer. Lalu arus sekundernya lebih kecil dari arus primer. Itu untuk yang tipe step up. Kemudian yang untuk tipe step down berarti menurunkan, atasnya selalu primer, bawahnya sekunder. Jadi untuk menurunkan yang di atas harus lebih besar daripada yang di bawah. Ya, kalau yang di bawah ini sekundernya lebih kecil daripada primer, atau primernya lebih besar daripada sekunder. Tegangan primernya juga lebih besar dari tegangan sekunder, tetapi arus primernya lebih kecil daripada arus sekunder. Ini jenis trafo, step up dan step down. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, ini primer dan ini sekunder. Primer itu berupa masukan atau input, yang keluar itu berupa output. Primernya tegangannya berasal dari sumber tegangan di catu, diberikan sumber tegangan, kemudian sekundernya berupa hasil. Atau nanti hasilnya berupa nyala lampu. Ini yang membedakan lilitan primer dan lilitan sekundernya. Atau bagian primer dan sekunder. Kalau primer itu input, kalau sekunder itu output. As always begitu. Primernya input, sekundernya output. Oke, sudah. Nah, kalau sudah baru kita sekarang masuk ke seperti biasa, dia akan ada rumusnya. Oke. Persamaan pertama yaitu di induksi elektromagnetik. Mister, kameranya kayaknya nggak mau masuk dia. Dah. Kok begini dia pulpennya ya? Tunggu sebentar.
Kok mereng dia ya? Oke, kita lanjut ke induksi elektromagnetik. Jadi yang ini tadi Miss jelaskan di induksi elektromagnetik itu dia akan menghasilkan yang namanya GGL induksi. Gerak gaya listrik. Jadi dia ada GGL induksi. Kenapa? GGL induksi ini dia disimbolkan dengan tanda ini dibaca epsilon atau E, sehingga besarnya GGL induksi itu nanti dirumuskan dengan E sama dengan min N delta C, ini segitiga, ini lingkaran, dia isi garisnya itu per delta T. Seperti yang ada di LKS, jadi kalian bisa lihat di LKS-nya ya, halaman 131. Jadi GGL induksi itu sama dengan min N delta C per delta T. Kenapa dia min? Sesuai dengan apa yang Miss sampaikan tadi lewat ini. Nah, jadi ketika ini misalkan adalah utara, sehingga di induksi elektromagnetik itu dia masuk ke yang namanya hukum Faraday-Lenz. Ini utaranya, dia masuk ke kumparan, tetapi jarumnya itu menyimpangnya ke negatif, ke kiri. Min, nilainya min. Sehingga persamaan yang diberikan dia ada minnya di sana. Sudah langsung dijelaskan, Michael Faraday merupakan ilmuwan yang pertama kali melakukan percobaan. Jadi itu rumus Faraday-nya, epsilon sama dengan min N delta C per delta T. Jadi nilai min itu pada persamaan menunjukkan bahwa arah induksinya berlawanan dengan arah medan magnetnya. Jadi induksi yang ditimbulkan berlawanan dengan arah medan magnetnya. Tetapi dalam jawabannya nanti tidak ada nilai min. Dia cuma di rumusnya saja ada minnya. Jadi E sama dengan min N delta C per delta T. Kemudian untuk E itu GGL induksi, satuannya adalah volt. N banyak lilitan, satuan tidak ada satuan dia. Delta C, jadi garis yang begini ini dibaca C. Itu merupakan perubahan garis gaya magnet, nanti satuannya adalah Wb atau Weber. Kemudian delta T itu merupakan waktu atau perubahan waktu yang diperlukan. Jadi persamaannya ini untuk induksi elektromagnetik. Atau lagi satu persamaan yang digunakan sesuaikan nanti dengan apa yang diketahui. E sama dengan B dikali L dikali dengan V, BLV. B-nya itu induksi magnet yang sudah kita pelajari di gaya Lorentz, kemudian L-nya adalah panjang penghantar, V kecilnya itu merupakan kecepatan gerak penghantar. Jadi nanti menyesuaikan dengan pertanyaan yang diketahui dan yang ingin dicari. Ini rumus induksi elektromagnetik sebelum kita lanjut ke persamaan transformator. Sudah? Kalau sudah, Miss lanjutkan. Yang kedua baru kita masuk ke trafo sekarang.
trafo atau transformator, yang pertama dia punya persamaan umum. Jadi nanti persamaan umumnya adalah NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Itu persamaan umumnya. Ini persamaan umumnya. Jadi nanti juga sama, dia menyesuaikan dengan apa yang ingin ditanya. Bisa digunakan 4 dari 6 yang ada. Jadi bisa pakai NP per NS sama dengan VP per VS bisa. Kalau misalkan dia diketahui N-nya, NP dan NS, kemudian yang dicari adalah salah satu V-nya. Kemudian dia bisa pakai NP per NS sama dengan IS per IP juga bisa. Atau VP per VS sama dengan IS per IP. Tergantung nanti. Jadi N itu adalah jumlah lilitan, V-nya voltase atau tegangan, I-nya kuat arus. Ini persamaan umumnya. Kemudian trafo itu dia juga punya efisiensi, daya guna, seberapa dia memberikan manfaat. Oke, efisiensi trafo, dia disimbolkan dengan tanda begini, kayak taleng, dia dibaca eta, jadi dia persamaannya adalah daya sekunder per daya primer dikali 100%, sehingga nanti efisiensi trafo satuannya adalah dalam persen. Nah, ketika P daya ini tidak ada nanti di soal, juga dia akan dipecah menjadi VS dikali IS per VP dikali IP dikali 100%. Oke, itu persamaan untuk efisiensi trafo. PS per PP atau VS kali IS per VP kali IP kali 100%, sehingga nanti satuan efisiensinya adalah dalam persen. Sudah? Jika sudah, Miss lanjutkan, kita masuk ke contoh soal sekarang. Oke, magnet batang digerakkan di dalam kumparan sehingga menimbulkan perubahan garis gaya magnet dari 400 Weber menjadi 800 Weber selama 20 sekon. Jika kumparannya itu terdiri dari 10 lilitan, berapakah GGL induksinya? Magnet batang digerakkan di dalam kumparan sehingga menimbulkan perubahan garis dari 400 Weber menjadi 800 Weber. Sehingga 400 Weber itu dia masuk ke C1, anggap. C1-nya adalah 400 Weber. Kemudian C2-nya adalah 800 Weber.
selama, berarti dia punya selang waktu 20 sekon. Jika lilitan kawatnya adalah 10, jumlah lilitan kawatnya, coba dicari berapa besar GGL induksi yang dihasilkan. Oke, yang ini dicari dulu nanti delta C-nya berapa. Kalau dicari delta C berarti C2-nya dikurangi C1, silakan dioret-oret. Nanti masuk ke persamaan, epsilon sama dengan min N, delta C per delta T. Nggak paham saya, Miss. Yang mana enggak paham? Semuanya? Iya. Oke. Jadi kalau di induksi elektromagnetik ini, persamaan yang akan kalian pelajari ada 3. Yang satu, induksi elektromagnetik itu ada 2. Ya. Oke. Jadi ada induksi elektromagnetik, elektro dan magnet, artinya terdiri dari listrik dan magnet. Ya, induksinya itu nanti ada 2 persamaannya. Jadi nilai epsilon, ini induksi GGL, besarnya min N, delta C, ini rumusnya, per delta T. Ini yang pertama. Kemudian yang lagi 1, B dikali L dikali V, sesuai dengan apa yang diketahui. Itu pertama. Kemudian nanti kalian juga akan ketemu rumus trafo. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Tambah lagi 1 ada efisiensi trafo. Dia ini VS dikali IS per VP dikali IP dikali 100%. Jadi persamaan yang akan kalian pelajari, yang kalian pelajari tadi itu dia ada 4. Yang pertama GGL induksi, ada jumlah lilitan, kemudian ada delta C ini, dia artinya perubahan garis gaya magnet. Garis-garis magnet itu dia disimbolkan dengan C. Tergantung dengan yang diketahui sekarang. Kalau diketahui C, berarti yang dipakai adalah GGL induksi yang pertama. Kemudian kalau nanti di soalnya ada diketahui kecepatan, yang digunakan adalah yang kedua. Kalau untuk rumus trafo nanti kita gunakan. Nah, jadi sekarang masuk ke pertanyaan, contoh soal yang pertama, kita gunakan rumus yang pertama. Bisa Jovan, yang lain? Kan itu kan min N, terus delta apa itu? Dibaca, di tulisannya C, dibaca C, P-nya tidak dibaca. Yang itu deltanya tahu 9 dari mana, Miss? Emang 9 ya? Mana 9? Yang nomor 1 paling bawah tuh. Delta C ini? Oh, itu delta. Ya, delta C per delta T. Segitiga Berarti, itu keduanya. Berarti min 10. Min 10. Delta 400 gitu atau gimana? Yang mana duluan kalau udah delta kan dia perubahan kan? Yang akhir dikurangi 800, dikurangi 400 kan gitu? Ya. Dikurang? 20. Oke, terus? Berarti ini boleh dicoret? Berarti dapat jadi 1 tuh ya, min 1. 200 nih. Oke, berarti min 200. 200 ya. Minnya tidak usah ditulis sehingga dia nilainya adalah 200 volt. Tegangan tidak ada nilainya min. Ya. Oke. Ini contoh yang pertama, bisa ya yang lain? Ini contoh yang pertama. Sudah? Oke, kalian boleh lihat dulu, dipahami,
ditanya, silahkan. Bagi yang belum jelas, sebelum Miss masuk ke contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua, silahkan buka LKS-nya halaman 136, nomor 5, yang paling atas. Halaman 136, LKS 136 nomor 5, dia paling atas posisinya. Satu tiga enam nomor 5. Oke, ada Aracel sudah menjawab. Nanti kita cek bareng-bareng. Yuk, yang lain. Sama caranya menjawab seperti yang ada di contoh nomor 1 untuk mengerjakan yang nomor 5. Aracel betul. Yang lain?
Wis, ya betul Adit. Oke, Miss bantu di sini untuk yang lain. Miss buat diketahuinya, ada N-nya 100 lilitan. Si satunya dia adalah 12 Weber. Si 2-nya dia 32 Weber. Dicari delta C-nya berapa. Lalu dia ada waktunya di sana, delta T-nya 10 sekon. Yang dicari adalah GGL-nya, epsilonnya berapa? Masuk ke rumus, min N, delta C per delta T. Gimana yang lain ini? Miracle, Dayu, Sama kayak tadi ya bisa caranya. sama kayak tadi. Bianca, Kayla, Min 100, betul. Terus? 32, min lalu min 100. Terus 32 kurang 12, 20 per T-nya itu 10 ya misalnya. Min 10 kali 10 dong, kali 2. Jadi min 200. Ya, betul. Minnya enggak isi. Iya kan satuan tegangan ya? Ya, volt satuannya. Oke, Kayla bisa, Vandra, Kenji, Angel, Excel Tanoto, Kevin, Lee, Tiffany, Oracle, masih standby kah? Jadi masuk ke soal yang nomor 5, halaman 136. Atau masih menerawang-menerawang? Susah ya? Materi ini susah ya dicerna ya? Ya. Oke. Sehingga yang ini, biar Miss bahas aja. Dia ini sama dengan min 100. Kemudian 32 dikurangi 12 dibagi dengan waktunya adalah 10. Dia menjadi min 120 per 10. Ini boleh dicoret sehingga dia sisanya menjadi min 200. Minnya tidak usah ditulis. Jadi jawabannya cukup sampai di 200 dengan satuan volt.
Itu jawabannya yang nomor 5. Silakan ditulis di sana atau di oret-oretnya. Aiko. Oke. Bagian 1 apa namanya, yang bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Diingat selalu kalau yang bagian kiri itu primer, yang bagian kanannya adalah sekunder. Jadi kalau ada gambar seperti ini, bagian-bagian trafo, nomor 1-nya apa namanya, nomor 2-nya, 3, dan 4-nya. Satu itu lilitan. Lilitan apa itu? Primer apa sekunder? 2 juga itu, dia namanya lilitan. Lilitan apakah itu? Primer atau sekunder? Nomor 3 simbol apa itu? Nomor 4 simbol apakah itu? Nggak terkumpul kayaknya nyawanya semua ini. Saya iya, Miss. Saya terkumpul, Miss. Oh, terkumpul ya, oke. Terkumpul, ada yang terkumpul 80%, 70%, 60%, 50%. Nomor 1, bagian apa namanya? Lilitan primer apa sekunder? Oke, untuk yang masih bingung, untuk semuanya, yang nomor 1 bagian kiri ini, dia namanya lilitan primer. Yang bagian kanannya dia namanya lilitan sekunder. Nomor 3 itu dia adalah lampu, sehingga dia masuk ke output. Yang nomor 4 itu, kalau lampunya output, dia tegangan sekunder. Kemudian yang nomor 4 adalah tegangan primer. Itu bagian-bagiannya. Oke, nanti pertemuan selanjutnya atau setelah pas kita bahas lebih lanjut lagi yang ini.
yang tentang elektromagnetik dan transformator. Transformer, transformasi, jadi perubahan. Ya, sehingga transformator itu alat yang digunakan untuk mengubah tegangan, bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Ya, sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sedikit tidaknya semoga paham. Ini Miss close ini dulu. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, Miss minta untuk Bianca. Bianca ada? Sandi? Daerah sini, Miss. Oke, boleh. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima Ya. kasih Tuhan atas perhatian Engkau sudah berikan pada hari ini. Engkau sudah berikan kami kesempatan untuk bisa belajar lagi tentang fisika. Tuhan, sebentar kami akan makan, berkati makanan kami akan makan, Tuhan, supaya bisa berguna bagi tubuh kami, kehidupan kita, Tuhan, supaya bisa memberikan yang baik yang kita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you, Jovan. Selamat beristirahat, anak-anak. Oke, selamat pagi menuju siang anak-anak semua. Bisa mendengar suaranya Miss dengan jelas? Kalau bisa respon dulu dengan jempolnya. Oke, yang lainnya bagaimana? Oke, terima kasih. Baik, sebelum Miss lanjutkan ke materinya, Miss mau mengingatkan kalian untuk tugas tambahan untuk memperbaiki nilainya kalian yang waktu ini remetnya masih belum KKM, masih harus remet lagi. Miss kasih kalian tugas tambahan aja ya, termasuk yang belum ikut remet itu tugas tambahan juga. Tugas tambahan akan di-share siapa-siapa saja yang harus mengerjakannya oleh wali kelas. Dan bisa diunduh soalnya itu di Moodle. Ada teks Ugrawakya, ada soalnya sudah lengkap dengan bahasa Indonesianya, jadi kalian tidak perlu bingung lagi ini maksud soalnya apa dan bagaimana. Nah, di sebelah kanan soal bahasa Bali sudah mencantumkan bahasa Indonesianya, jadi kalian tinggal mengerjakan saja. Dikerjakan di halaman berikutnya pada file yang kalian download itu. Ya, jadi kalian tidak usah menulis, tidak usah tidak usah lagi memfoto, kalian ketik di sana, kalian upload lagi ke Moodle. Tapi sebelum kalian mengupload ke Moodle, ganti dulu nama filenya dengan format tugas tambahan underscore namanya kalian underscore kelas. Jangan sampai tidak ada nama kalian dan juga kelasnya. Kalau tidak tercantum nama dan kelas, Miss tidak bisa memasukkan nilainya karena Miss tidak tahu itu pekerjaannya siapa. Ya. Dan juga Miss ingatkan, baca baik-baik teks yang ada di atas soal itu, baru kalian kerjakan soalnya. Ya, semua jawabannya ada di dalam teks. Sudah? Kalian harus mengirimkan tugas itu mulai nanti sore jam 2 sampai besok jam 3 sore. Jadi kalian punya waktu 25 jam untuk mengerjakan tugas. Tidak ada alasan kalian lupa, tidak ada alasan kalian sibuk, kalian di luar, kalian liburan dan lain-lain. Ini kesempatan terakhir kalian untuk memperbaiki nilai. Sudah? Di Moodle ya, Miss ya? Iya, di Moodle, semua di Moodle. Nah, selain tugas tambahan untuk yang nilainya di bawah KKM, Miss nanti akan up tugas KI 4-nya kalian. Karena waktu kita sudah sangat mepet, kita hanya punya pertemuan minggu depan lagi sekali, sedangkan KI 4 kita belum ambil nilai. Jadi minggu depan akan
Jadi minggu-minggu ini Miss akan up tugas K4-nya kalian. Miss akan sampaikan ke wali kelas kapan bisa kalian unduh filenya. Itu bisa kalian kerjakan di rumah. Ya tenang saja, tidak usah takut akan susah atau bagaimana. Selalu ada petunjuk untuk kalian mengerjakannya. Oke, untuk tugas tambahan dan tugas K4 sudah. Sudah jelas? Tidak ada yang mau bertanya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Yang nilainya di bawah 75 di rapot itu yang akan mengerjakan tugas. Nah nanti daftar-daftar namanya itu akan di-share oleh Mr. Niko. Itu harus dikerjakan pokoknya. Tidak boleh ada alasan lain-lain lagi. Sudah? Oke, sampai di sini sudah ya. Untuk hari ini Miss akan lanjutkan materinya ke tata lengkara berikutnya. Kalau minggu lalu Miss sudah menjelaskan tentang lengkara nganutin wangun. Ya, lengkara berdasarkan bentuknya. Kalau hari ini Miss akan lanjutkan materinya dengan lengkara nganutin intonasi miwah nganutin tingkah utawi pola jejer. Miss share dulu ya. Oke. Ini sudah bisa kalian download di Moodle. Sudah Miss up 9A, 9B, 9C sudah Miss up semua. Oke, ini akan kita pelajari hari ini. Lengkara nganutin intonasi, tapi sebelumnya Miss minta kalian juga buka buku paket halaman 99 dan 100 karena di sana akan ada soal latihannya kita. Setelah Miss menjelaskan kedua jenis lengkara ini, Miss akan meminta kalian untuk mengerjakan tugas di halaman 100. Ya, jadi siapkan buku paket, pensil atau bolpen. Tidak usah pakai buku tulis lagi karena sudah ada buku paket. Oke, silahkan dengarkan dulu penjelasannya Miss. Yang kedua, lengkara jenis yang kedua ini adalah lengkara nganutin intonasi. Maksudnya di sini adalah lengkara ini dia mengikuti intonasi atau nada dari seorang pembicara atau orang yang membicarakan, mengucapkan si kalimat ini dan juga intonasi berdasarkan tanda baca secara tertulis ya. Remetnya dikerjakan nanti setelah jam pelajaran selesai. Ya, jam berapa kalian selesai pelajaran terakhir? Jam 12.40. Nah, setelah itu baru kalian kerjakan. Ya, tidak usah sekarang, ikuti pelajaran dulu. Oke, Jovan? Iya, Miss. Siap. Nah, Miss lanjutkan ya. Lengkara nganutin intonasi ini maksudnya adalah si kalimatnya ini mengikuti nada dari apa yang diucapkan oleh si pembicara. Ya, atau secara tertulis yang ada di buku itu ada tanda baca tertentu di akhir kalimatnya itu. Nah, tanda baca inilah yang akan menentukan apakah kalimat ini secara tertulis termasuk berita, tanya, atau perintah. Itu jadi penting ya. Setiap kalian menulis kalimat, kalian harus menyertakan tanda baca, entah koma, entah titik, tanda seru, atau tanda tanya. Itu penting. Semua tanda baca itu penting. Karena secara tertulis buku tidak bisa bicara. Kalian tidak tahu nadanya seperti apa. Tapi tanda baca itulah yang akan membuat si tulisan ini dia berintonasi. Sudah? Jadi secara logika, lengkara nganutin intonasi ini dia dibedakan atau dibagi menjadi 3 jenis. Ya, ini secara umum ada 3 jenis. Yang pertama ini adalah lengkara pamidarte. Lengkara pamidarte ini di dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kalimat berita. Ya, jadi si kalimat berita, apa sih berita? Berita itu ketika kalian menyatakan sesuatu hal yang faktual kepada orang lain, itu berita. Di sini ciri-ciri kalimat berita atau lengkara pamidarte diringkas menjadi 2. Ya, kalau kalian ketemu kedua ciri-cirinya ini berarti dia adalah lengkara pamidarte atau kalimat
berita. Ciri saneka pertama, nyarita yang saneka rasayang, kelaksana yang miwah kepanggihin. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah menceritakan atau mengungkapkan apa yang kalian rasakan, apa yang sedang dilakukan, atau apa yang sedang terjadi, atau juga apa yang telah dilihat. Itu kalimat berita atau lengkara pamidarta. Contoh, Ibi ada anak metabrakan di Renon. Ibi ada anak metabrakan di Renon. Kemarin ada orang tabrakan di Renon. Nah, ada tanda titik di belakangnya. Jadi secara tersirat, kalimat ini sedang mengungkapkan sebuah peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu kemarin. Ciri yang kedua, reng ungkur medaging tanda gecak. Di akhir kalimat itu ada tanda titik. Nah, di akhir kalimat yang pertama ini ada tanda titik. Berarti dia termasuk kalimat berita. Contoh yang kedua, tiang kelas Y di SMP Tunas Daud. Saya kelas 9 di SMP Tunas Daud. Ada titik di akhir kalimat. Lalu kalimatnya ini adalah mengungkapkan kalau dia itu sedang menempuh pendidikan kelas 9, tempatnya di sekolah Tunas Daud. Nah, itulah kalimat berita yang mengungkapkan atau memberitakan sesuatu hal. Kalimat yang kedua itu adalah kalimat tanya atau lengkara pitaken. Lengkara pitaken dalam bahasa Bali itu juga ada dua ciri-ciri anak-anak. Yang pertama, nakenang sana durung kaudingin. Menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Iya, namanya juga kalimat tanya kan. Pasti dia ingin menanyakan sesuatu yang belum dia ketahui atau belum dia pahami. Yang kedua, reng ungkur medaging tanda pitaken. Di belakang atau di akhir kalimat selalu ada tanda tanya. Namanya juga kalimat tanya, pasti tandanya adalah tanda tanya. Contoh, sira pesengan Gubernur Baline. Sira pesengan Gubernur Baline. Siapa nama Gubernur Bali? Ada tanda tanya. Intonasinya juga intonasi bertanya. Menurun dia intonasinya. Sira pesengan Gubernur Baline. Nah, itu tanda tanya. Intonasi secara langsung itu agak sedikit menurun. Kalau kalimat berita intonasinya datar dia. Yang kedua, reng jaragane mengenah, di mana kamu tinggal, ada tanda baca juga berupa tanda tanya. Ya, inilah contoh lengkara pitaken. Intonasi sedikit menurun. Dalam buku atau secara tertulis dia ada tanda tanya. Lalu kalimat yang ketiga, lengkara pituduh atau kalimat perintah. Kalimat perintah ini punya dua ciri juga. Yang pertama, nunas tulung utawi nunden anak lianan mangda nulungin utawi ngelaksana yang pituduh. Ya, jadi si kalimat perintah ini bisa digunakan untuk meminta tolong atau meminta orang lain melakukan apa yang kita suruh. Ya, intonasinya sedikit naik, sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Lalu yang terakhir itu, rek ungkur menageng tanda pituduh. Di akhir kalimat itu selalu dibubuhi tanda seru. Namanya juga kalimat perintah pasti ada tanda serunya. Contoh, geg, jemakin meme kaca di dhuwur mejane. Artinya, geg, ambilkan ibu kaca di atas meja. Ada tanda seru. Ada uyut di kelas. Dengan tegas si ketua kelas bilang ada uyut di kelas. Jangan ribut di kelas. Ada tanda seru juga. Inilah ketiga jenis lengkara yang nganutin intonasi. Ya, pamidarto tanda titik, pitaken tanda tanya, pituduh tanda seru. Ini pasti selalu ada tanda baca di akhir kalimatnya. Sudah?
Untuk lengkara nganutin intonasi, ada yang mau ditanyakan? Kasih waktu nyatet dulu nih. Oke. Kalian bisa download di Moodle boleh. Ini sudah di-up di Moodle kok. Atau kalau mau di screen capture, silahkan, tidak masalah. Sudah? Udah Miss, saya foto aja. Nanti saya lihat catat. Oke, di foto boleh kok. Ya, ini yang ketiga, lengkara nganutin pola utawi tingkah jejer. Artinya, kalimat yang ketiga ini dia mengikuti kedudukan dan juga tingkahnya atau kegiatannya si subjek. Ya. Lengkara ini berdasarkan pada pola atau kedudukan si subjek. Jejer ini subjek, ingat ya. Dibagi menjadi dua, yaitu lengkara lumaksana atau kalimat aktif dan juga lengkara linaksana atau kalimat pasif. Ya, yang pertama, lengkara lumaksana. Lumaksana itu adalah kalimat aktif. Kalimat aktif ini bisa dipastikan bahwa kata kerja yang membentuknya adalah kata kerja aktif. Apa itu kata kerja aktif? Nah, dijelaskan di sini. Sebelum ke kata kerja, Miss akan jelaskan pada lengkara lumaksana, ya yang pertama ini jejering lengkara ngelaksana yang pekaryan. Pada kalimat aktif, si subjek itu melakukan suatu pekerjaan atau suatu tindakan. Subjek ini yang aktif dia berperan bekerja, bertindak. Ya. Makanya dia disebut dengan kalimat aktif. Lalu yang kedua, kata kerjanya adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu apa? Kata kerja aktif adalah ketika kata kerja utawi kruna kriya itu mendapatkan sel-selan sisipan pengater ma atau awalan ma, dan juga anuswara nye menenge. Kalau dia mendapatkan ketiganya ini bisa dipastikan dia adalah kata kerja aktif atau kalimat aktif secara umumnya. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Imeme memula biu di Tegale. Ya, ibu menanam pisang di kebun. Mamulo. Memulo ini menanam. Dari kata dasar pulo. Pulo itu tanam. Mendapatkan anuswara jadinya mula. Sudah mendapatkan lagi awalan ma mula. Menjadilah menanam. Dari tanam menjadi menanam. Imeme ini ibu yang menanam pisang di kebun. Berarti yang aktif melakukan pekerjaan berupa menanam adalah si ibu. Nah, makanya ini termasuk jenis lengkara lumaksana atau kalimat aktif. Sudah?
Yang nomor 3, yang nomor 2, Adi ngumbah gelas di semere. Adi ngumbah gelas di semere. Adi mencuci gelas di sumur. Ngumbah, dari kata umbah. Umbah itu cuci. Mendapatkan anuswara nge menjadi ngumbah, mencuci. Ya, berarti yang aktif melakukan pekerjaan di sini adalah si Adi. Kerjaan yang dilakukan adalah ngumbah gelas atau mencuci gelas. Kata kerjanya ini, mamulo dan ngumbah ini adalah kata kerja aktif. Di dalam kalimat pasif kata kerjanya, di dalam kalimat aktif kata kerjanya pasti kata kerja aktif. Selalu ada wawahan-wawahan seperti ketiga ini di dalamnya. Sudah? Yang kedua adalah lengkara linaksana atau kalimat pasif. Lengkara linaksana atau kalimat pasif ini dibentuk oleh kata kerja pasif juga. Bagaimana proses pembentukan kata kerja pasif? Nah, kita lihat di sebelah kanan. Lengkara linaksana atau kalimat pasif. Di sini jejering lengkara keni pekaryan. Ya, yang pertama ini jejeringnya yang keni pekaryan. Maksudnya adalah si subjek yang terkena sebuah tindakan atau pekerjaan. Yang kedua, kasih nahang oleh salsalan in pengatar ke mengah pangiring a. Ya, kata kerjanya atau huruf kirilnya dia mendapatkan imbuhan berupa salsalan in bisa, awalan k bisa atau pengiring akhiran a juga bisa. Nah, kalau mendapat ketiganya ini maka kata kerja itu akan berubah menjadi kata kerja pasif. Di sanalah dia masuk membentuk suatu kalimat yang disebut kalimat pasif. Contoh yang pertama, durene empuge bahan ibape. Durian itu dibelah oleh ayah. Ya, empug. Empug ini belah, empuge. Ini, ke dan in. Kalau di Indonesia kan dia itu akan menjadi di. Empuge dibelah oleh ayah. Jadi yang terkena pekerjaan atau tindakan di sini adalah si durian. Duriannya terkena tindakan berupa dia dibelah oleh ayah. Itulah maksudnya si jejering lengkara ini yang keni pekaryan atau yang terkena tindakan. Sudah? Contoh yang kedua, punyaan biune katanem di tebo. Pohon pisang ditanam di kebun. Tanam, ada awalan ke, ditanam. Jadi yang terkena tindakan ditanam itu adalah si pohon pisang. Si subjeknya ini dia terkena tindakan berupa ditanam di kebun belakang. Ya, kalian perhatikan kata kerjanya. Empugo ketanam inilah yang termasuk kata kerja pasif. Karena dia mendapatkan awalan k dan pengiring e. Nanti kalau di bahasa Indonesia kan menjadi di. Dibelah, ditanam. Nah, itu termasuk kata kerja pasif. Oke, sudah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu kayak di balik-balik aja ya Miss ya? Iya. Kalau dibilang dibalik, bisa dia dibalik. Tapi ingat, kalau kalian mau balik, ketika membuat kalimat pasif atau menjadikan kalimat aktif ke kalimat pasif, ingat subjeknya harus kena tindakan. Kata kerjanya juga harus kalian ubah menjadi pasif. Contoh, imeme mamula biu di Tegale. Miss New share ya whiteboardnya. Oke. Miss kasih contoh kalian ini. Imeme mamula biu di Tegale. Imeme mamula biu di Tegale. Titik. Harus ada tanda baca ya. Imeme mamula. Mamula ini kan termasuk kata kerja aktif. Jadi dia adalah lengkara lumaksana, lumaksana. Kalau kalian mau pasifkan,
Kalian balik. Biu, mamula, dipasifkan. Kapula. Kapula, balikkan dia. Pula, tanam. Dapatkan awalan ka, ditanam. Biu, kapula, oleh imeme. Oleh atau baan juga bisa ya. Oleh ini bisa baan juga. Biu, kapula, oleh imeme di Tegal ya. Ini linaksana. Nah, ini dia. Biu kapula ban imeme di Tegale. Pisang ditanam oleh ibu di kebun. Nah, bisa dibalik. Yang harus kalian balik itu adalah si subjek harus terkena tindakan. Berarti biu ini yang bawa ke depan. Jadi dia subjek. Dia akan berubah menjadi jejering. Memula ini aktif, dipasifkan dulu. Kapula, linging. Oleh imeme, penandang. Jadi meme berubah status menjadi penandang. Di Tegale, idartaning, genah. Beda dia dengan ini. Ya, beda dia dengan ini. Kalau di sini si meme yang menjadi jejer. Memula ini dia linging, biu ini dia adalah penandang. Kita gale ya tetap begenah. Nah, kalau dalam lengkara lumaksana meme memula biu di Tegale ini memenya adalah jejering yang aktif melakukan pekerjaan. Memula ini pekerjaan yang dilakukan. Biu ini adalah yang terkena pekerjaan di Tegal ini keterangannya. Kalau kalian membuatnya pasif, si jejering ini harus terkena tindakan, harus terkena pekerjaan. Maka si biu ini dibawa ke depan. Biu ne, kapula, memula ini dipasifkan. Jadi kapula. Balikkan dia ke bentuk dasarnya. Ke dalam kata dasar, pula, mendapatkan awalan ka. Kapula. Jadi dia linging. Oleh imeme atau bahan imeme. Imeme yang tadinya subjek ini dia berubah menjadi penandang. Jadi objek. Ya, di Tegale tetap juga begenah. Itu dia kalau misalnya kalian mau merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sudah? Sampai di sini mau bertanya lagi? Silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagus pertanyaannya. Apakah dibolak-balik, Miss? Atau tinggal dibolak-balik aja, Miss? Ya, iya. Tapi ingat, di pasif, si subjek harus terkena tindakan. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, kalian buka bukunya halaman 100, buku paket halaman 100. Sudah semua? Di sana ada soal 1-5, AB. Tugasnya kalian hanya melingkari kurung di sebelah kiri berdasarkan kalimat di sebelah kanan. Di sebelah kanannya ada kalimat. Nah, kalian lihat kalimat itu, perhatikan dan cari apakah dia termasuk lumaksana atau dia termasuk linaksana. Yang lum ini lumaksana, lin ini linaksana. Kalau dia 1A itu lumaksana, kalian lingkari yang lumaksana. Kalau yang 1A-nya linaksana, lingkari yang linaksana. Jadi kalian pilih dia jenis yang mana. Ya, tinggal kalian lingkari saja di sana. Nanti kita akan bahas, kita periksa. Setelah itu Miss masukkan nilainya. Waktu kalian mengerjakan adalah 15 menit. Dimulai dari sekarang. Di jamnya Miss itu jam 11.05 sampai jam 11.20. 15 menit waktunya kalian mengerjakan ini.
Tinggal kalian lingkari saja dia, termasuk jenis kalimat yang mana. Sudah? Sambil mengerjakan, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya, silahkan dikerjakan, nanti habis waktunya. Miss, Ya, arti malila cita itu apa? Malila Cita itu jalan-jalan, nak. Miss kan cuma 5 nomor aja ya, Miss ya. Ya, 5 nomor AB-AB. Waktunya 15 menit.
Kenapa Mister? Lagi. Ya. Susah. 5 menit lagi waktunya. Silahkan diperiksa-periksa kembali pekerjaannya. Kalau ada yang tidak dimengerti kalimatnya, silahkan ditanyakan. Sekali lagi ya, halaman 100 buku paketnya. Ya, ini akan langsung kita bahas. Awai ngatah itu seharian mengantarkan. Artinya ibit yang awai ngatah tamyunnya malila cita. Kemarin saya seharian mengantar tamunya berjalan-jalan. Sudah? Tik-tak, masih lagi 3 menit. Kita langsung bahas ya anak-anak ya, langsung masukkan nilainya. Jadi kalian tidak perlu buat di rumah lagi, semuanya kita selesaikan sekarang. Kecuali nanti tugas K4 sama tugas tambahannya harus ya.
Sudah? Kita bahas ya. Kita bahas dari nomor 1A. Kalian perhatikan di sana subjek kuncinya yang harus kalian perhatikan ketika mencari apakah itu kalimat aktif atau kalimat pasif. Itu adalah subjek dan juga predikat, jazering dan linggingnya. Yang 1A, ibi tiang awai ngatah tamyune malela cita. Kemarin, saya seharian mengantar para tamu berjalan-jalan. Ya, ngatah dari kata atah, antar. Mendapatkan anusuara nge, jadi ngatah. Kunci yang pertama, ngatah, anusuara. Berarti dia adalah kalimat atau lengkara lumak sana. Ya, yang 1A lumak sana. Yang 1B, ibi tamyune atah tiang malila cita awai. Di sini, meskipun dia tidak mendapatkan akhiran A atau awalan K atau bahkan sisipan in, tapi kalian lihat jajaringnya, tamyu. Tamyu ini dia terkena sebuah tindakan yaitu dia diantar ya oleh orang ini. Jadi dari subjek bisa dipastikan bahwa si kalimatnya ini adalah jenis lengkara linaksana. Ya, jadi 1A itu lumaksana, 1B itu adalah linaksana. Yang kedua, coba Kaila, coba yang nomor 2. Pansusila menek punya nangke. Itu lumaksana atau linaksana? Yang linaksana? Ya, yang nomor 2A lumaksana atau linaksana? Linaksana. Oke. Kita bahas. Mis kunci ya linaksana. Pansusila menek punya nangke. Menek itu dari kata penek. Penek itu artinya panjat. Mendapatkan dia anusuara me, jadilah dia menek atau memanjat. Pan Susila atau Pak Susila memanjat pohon nangka. Pak Susila ini yang dia melakukan pekerjaan memanjat si pohon nangka. Berarti dia termasuk kalimat lumak sana. Ya, yang 1A lumak sana. Yang 2A lumak sana. Yang 2B punya nangkane peneke ban pan susila. Peneke, penek mendapatkan akhiran e. Peneke dipanjat. Nah, pohon nangka inilah yang terkena tindakan yaitu dipanjat oleh si Bapak Susila ini. Berarti dia adalah lengkara linak sana. Ya, 2A lumak sana, 2B linak sana. Sudah? Nomor 3A. Lumaksana atau linaksana? Iwayan Gobiah ngarang novel Nemu Karma. Ngarang dari kata karang. Karang itu buat, mendapatkan anuswara nge menjadi ngarang. Ngarang itu membuat. Jadi si Wayan Gobiah ini melakukan suatu pekerjaan yaitu mengarang novel yang berjudul Nemu Karma. Jadi jawabannya adalah lumaksana. 3A lumaksana. 3B kekawi. Nah, kekawi sudah bisa dipastikan dia masuknya adalah linaksana. Ya, 3B linaksana. 4A kita lihat dulu si predikat nedonang dari kata tedun, turun. Mendapatkan anusuara ne. Jadinya nedun. Akhiran ang, nedunang, menurunkan. Juru mangku yang menurunkan. Juru mangku yang melakukan pekerjaan berupa menurunkan. Berarti dia adalah lumak
sana. Ya, 4A lumaksana. 4B, kata dunang. Kata dunang, diturunkan. Nah, ada awalan K. Bisa dipastikan dia sudah masuk di linak sana. Jadi jawabannya 4B, linak sana. 5A, jero bendesa ngewacen rerepin ide anak agung. Lihat kata ngewacen, dari kata wacen, baca. Mendapatkan anuswara nge, jadi ngewacen. Berarti dia masuk di lumak sana. Ya, juru bendesanya ini juga yang melakukan pekerjaan berupa membaca. Jadi dia sudah pasti lumak sana anak-anak. Lalu nomor 5. Rerepen tiangnya kawacian oleh dane juru bendesa. Mimpi saya dibaca oleh dane juru bendesa. Dibaca. Linak sana. Ya, 5A lumak sana, 5B linak sana. Sudah? Dikoreksi, diperiksa dulu. Jumlah benar dikali 10 itulah nilainya kalian. Ya, yang disebutkan namanya sampaikan berapa jumlah nilainya kalian. Miss, nomor 1 sama 2 itu A-nya lumaksana kan, terus yang B-nya linaksana kan. Iya, lumaksana dan linaksana. Sudah? Sudah, Miss mulai dari Excel Tanutu. Jumlah benar dikali 10, itu nilainya. Excel Tanutu. Jumlah benar kali berapa, Miss? Jumlah benar kali 10. Excel nggak ada ya? Oh ada. Excel Tanutu jumlah benar kali 10. Oke, lewatin dulu. Amadio Oracle. Aracel. Aracel Bezalil Tenilu. Angelina. Oke. Bianca. Oke. David. Oke, diketik aja Excel. Nilainya berapa? Yudia Lee. Sandi Pujanta. 100. Aditya Putra. Oke. Dayu. Ida Ayu Made Maharani.
Tidak ada ya? Jovan. Kenji. Kenji Lawrence. Kenji. Ya, Miss. Jumlah benar dikali 10 Kenji. 80. Oke, thank you. Kevin Kristansa. Oke. Kayla. Lidwine. Oke, thank you. Miracle. Oke. Nathaniel. Nathan. Salah 3. Shelina. Shelina. Tidak ada juga. Tiffany. Tiffany. Tiffany Sinarta. Oke. Timothy. Oke, baik. Excel Tanuto, berapa sel? Excel. Sudah dihitung, diketik saja Excel. Excel jumlah benarnya berapa ya Excel? Diketik aja Excel. Oh, zoomnya Excel error ya. Oke, nanti di WA aja Miss jumlah benarnya berapa ya. Jumlah benar dikali 10, nanti di WA aja. Kalau zoomnya error, nanti di WA langsung ke Miss biar nilainya enggak kosong nanti ini. Ya, dikasih tahu ya Li. Oke, thank you. Karena waktunya sudah habis, anak-anak, Miss cukupkan sampai di sini dulu. Kita bertemu minggu depan lagi ya. Terima kasih untuk hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Berarti masih ada kurang siapa ya ini? Shelina, Dayu, David sama Excel. Excelnya masih error zoomnya. Oke, lagi 4 yang kurang. Tidak apa-apa. Dikejar minggu depan saja ya. Oke, untuk hari ini Miss cukupkan dulu. Kita bertemu minggu depan ya. Terima kasih.
Selamat siang, selamat pagi. Halo, oke, thank you Kayla. Yang lainnya, oke, Kenji, thank you. Sandi, thank you. Lee, Kevin, Litwin, Aracel, Dayu, oke, semua, thank you semuanya. Ya, kasih tanda reaction. Timothy, bisa dengar suara Miss Alice? Oke, belum ada respon dari Timothy. Baik, pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Miss Alice minta tolong Bianca bisa bantu dalam doa, Bianca. Halo Bianca, bisa dengar suara Miss Alice? Bisa bantu dalam doa? Oke, belum ada respon. Litwin, bisa tolong Litwin? Halo, Oke, Bianca mic-nya ada masalah. Oke, tidak bisa. Litwin, bisa? Oke, tidak ada respon. Ya, Kayla, bisa bantu Kayla? Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran IPS. Tuhan berkati Miss Alice yang mengajar kami. Terima kasih atas berkamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Kayla. Baik, untuk hari ini akan kita masuk pelajaran tentang globalisasi. Ya, jadi misalnya ingatkan kembali lagi hari Jumat minggu lalu, misalnya sudah melaksanakan kegiatan remedial, tetapi di kelas ini masih ada yang belum melaksanakan kegiatan remedial. Ya, jadi misalnya akan kasih kesempatan lagi hari Jumat ini. Ya, Jumat ini misalnya kasih kesempatan minta tolong yang belum melaksanakan kegiatan remedial IPS hari Jumat ini tolong kerjakan lagi. Ya, seperti biasa nanti akan Moodle-nya kami saya buka mulai 2:30 sampai jam 10 malam. Ya, bagi yang belum di kelas ini minta tolong ya untuk melaksanakan kegiatan remedial IPS-nya. Bagi yang sudah dan nilainya sudah tuntas, misalnya ucapkan terima kasih ya. Jadi untuk Jovan sudah ya Jovan. Ya, oke, nilainya Jovan sudah tuntas ya. Untuk yang lainnya yang belum misalnya minta tolong ya. Untuk kegiatan remedialnya. Nanti akan saya ingatkan hari Jumat lagi. Dan untuk penilaian KI 4 tentang perubahan sosial budaya, di kelas ini ada beberapa yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan KI 4, tetapi ada yang belum. Nah, bagi yang belum, Miss Alice minta tolong segera mengumpulkan untuk KI 4 tentang perubahan sosial budaya. Yang belum. artikel itu ya Miss ya? Iya, Jovan, betul banget. Udah. Iya, yang sudah di situ sudah ada nilainya, kalian bisa lihat nilainya ya. Misalnya sudah kasih nilai, terus kalau yang belum ada nilainya tapi sudah mengumpulkan, di situ ada misalnya kasih masukan feedbacknya tentang apa, nanti tolong dipahami. Jika sudah memang kasih tugasnya dikumpulin, maka akan Miss Alice nilai. Ya, oke, itu aja. Berarti bagi yang belum remedi untuk hari Jumat untuk kegiatan remedialnya. Terus yang kedua untuk penilaian KI 4-nya yang belum, tolong segera mengumpulkan KI 4 di Moodle. Ya, itu tugasnya kalian yang belum. Ya, karena masih ada yang belum ya. Untuk yang sudah, mungkin hari ini ada yang sudah mengirimkan tapi belum misalnya koreksi, berarti nanti ya sore atau malam biasanya misalnya baru mulai ngoreksi ya. Oke, itu aja. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan tentang remedial ataukah tentang project-nya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, bisa ingatkan lagi ya. Untuk remedialnya itu ada
3 kali kesempatan. Jadi bagi nilainya yang jelek, masih yang belum mencapai nilai KKM, itu bisa mencoba lagi untuk yang kedua kalinya. Coba lagi. Jika yang kedua juga belum mencapai nilai KKM, kalian bisa mencoba untuk yang ketiga kalinya. Ya, nah itu yang harus kalian ingat ya. Untuk Sandi, misalnya lupa ya Sandi, kayaknya sudah apa belum? Sandi sudah ngikutin apa belum ya yang kemarin? Misalnya ada di HP, misalnya tuh kayak di kelas ini yang belum Excel belum, ya. Terus Sandi juga belum ya Sandi ya? Sepertinya Sandi belum. Apa, Miss? Sandi ini remitnya sudah belum ya Sandi? Sudah. Berapa nilainya? Mau tahu, lupa tuh antar. Oke, misalnya lupa juga, misalnya sudah lihat nilainya kemarin, sudah lihat beberapa yang sudah ngikutin, tapi ada yang belum. Ya, oke, untuk yang belum nanti hari Jumat. Ya, tidak ada lagi alasan lupa atau tidak mengikuti. Ya, baik itu aja untuk kegiatannya. Ya, untuk proyeknya, untuk KI 4-nya banyak sekali yang belum di sini. Ya, minta tolong untuk mengumpulkan. Ya, Timothy juga belum, Timothy ya, untuk KI 4-nya. Misalnya nanti minta tolong dikerjakan Timothy untuk KI 4. Ya, buka Moodle-nya. Di sana ada banyak tugas-tugas yang memang harus kalian kerjakan. Ya, oke, baik. Halo, gimana Sandi? Bisa? Moodle nggak bisa dibuka ya? Mister Niko gimana? Moodle-nya masih belum? Sudah bisa? Masih error? Oh iya, masih error Sandi. Ya, jadi logout sendiri ya. Betul ya Mister Niko ya? Logout sendiri. Ya, coba kalau memang belum bisa, tapi untuk tugas proyek KI 4-nya misalnya perpanjang kayaknya sampai minggu depan. Masih lama kok tugasnya. Tapi yang penting kalian misalnya tidak bermasalah lagi Moodle-nya, kalian buka dan lihat deadline pengumpulan tugas untuk KI 4-nya ya, karena misalnya perpanjang. Jadi kesempatan kalian masih bisa. Ya, untuk remitnya semoga Moodle-nya sudah bisa dipergunakan. Jadi hari Jumat nanti kita bisa melaksanakan remit bagi yang belum. Ya, oke. Baik itu aja. Kalau tidak, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya saya akan buka materi kita. Ya, tunggu sebentar. Misalnya saya akan buka. Kita akan belajar tentang globalisasi. Nah, ini materi kita ya. Baik, kalian boleh yang sudah mendownload silahkan dibuka materi globalisasinya. Jika yang belum silahkan lihat di laptop kalian masing-masing ya. Miss akan lihat menjelaskan tentang globalisasi. Nah, minggu lalu misalnya sudah menjelaskan apa itu globalisasi, ya pengertian dari globalisasi. Saya akan ingatkan lagi bahwa globalisasi itu adalah suatu proses yang mendunia, ya sebagai proses yang mendunia. Nah di sini ada juga yang mengatakan bahwa Selo Sumarjan sebagai tokoh pendidikan, tokoh pemerintah dan tokoh sosiologi mengatakan bahwa globalisasi adalah proses terbentuknya sistem. Ya, sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat dunia. Jadi kita perlu ada yang komunikasi ya antar masyarakat, bukan hanya antar masyarakat tapi seluruh dunia. Kita perlu berkomunikasi. Ya contohnya seperti ini, misalnya kasih kalian penjelasan, kalian mendengar karena ini adalah contoh komunikasi. Ya, nah biasanya komunikasi itu harus ada timbal balik anak-anak, ada timbal balik, harus ada interaksi, ya sehingga itu dikatakan sebagai komunikasi. Ya, kalau komunikasi tidak ada interaksi, itu bukan komunikasi. Ya anggap kalian ngomong sendiri, ngomong sama tembok, ya nggak ada respon dari orang yang diajak bicara. Nah itu bukan komunikasi. Ya, nah inilah yang disebut dengan globalisasi, proses yang mendunia.
Ya, prosesnya mendunia maksudnya gimana? Ya, berarti segala sesuatu yaitu bisa mempengaruhi segala dunia. Seluruh masyarakat terpengaruh, ya, mempengaruhi. Berarti harus adanya komunikasi biar bisa saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan atau dikatakan sebagai globalisasi, ya. Oke, itu tentang materinya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan tentang bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ini banyak sekali bentuk-bentuk globalisasi, itu banyak banget. Ya, di sini akan bisa saya ambil contoh, ada beberapa contoh, itu ada 6. Yang pertama tentang bidang budaya, yang kedua bidang komunikasi, ketiga bidang ekonomi, keempat bidang iptek, kelima transportasi, keenam ada bidang politik. Nah, ini adalah bentuk-bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dalam bidang budaya. Nah, globalisasi, kalian ketahui bahwa budaya, ya, globalisasi di bidang budaya itu memudahkan terjadinya percampuran budaya lokal dan budaya asing melalui akulturasi, asimilasi, dan difusi. Nah, itulah yang dikatakan bentuk globalisasi, ya, yang mempengaruhi perubahan sosial budaya dalam bidang budaya. Ya, jadi adanya percampuran budaya lokal, ya, yang melalui apa? Melaluinya akulturasi. Ya, kalian ketahui sendiri, akulturasi itu apa? Ya, misalnya sudah pernah jelaskan dalam materi tentang perubahan sosial budaya. Akulturasi adalah percampuran beberapa unsur budaya, ya, yang saling mempengaruhi, tetapi ya budaya aslinya tetap dipertahankan. Ya, budaya aslinya masih ada. Jadi contoh, misalnya orang Bali, ya, masyarakat di Bali. Kalian ketahui bahwa di Bali ini banyak sekali budaya-budaya dari mancanegara, budaya dari berbagai negara itu dengan mudahnya masuk ke wilayah Bali. Ya, gampang ya, cepat. Tapi kalau kalian lihat, ya, orang Bali atau masyarakat Bali itu semua enggak terpengaruh dengan budaya asing yang masuk. Mereka tetap mempertahankan budaya mereka. Ya, walaupun ada budaya yang masuk modern yang lebih canggih-canggih, mereka tetap, ya, mereka tahu oh itu budaya asing masuk, tapi dia tetap mempertahankan budaya aslinya. Nah, itulah yang disebut dengan akulturasi. Ya, mempertahankan budaya asli. Budaya aslinya itu masih ada. Ya, sampai kapanpun budaya asli itu ada, tidak tergesur oleh budaya-budaya asing yang masuk. Akulturasi. Ya. Terus yang kedua, asimilasi. Misalnya singkatkan lagi, ya. Materi sebelumnya misalnya sudah jelaskan. Asimilasi itu apa? Ya, asimilasi itu adalah percampuran dua unsur budaya menjadi satu. Budaya A, budaya B punya budaya masing-masing. A dan B budayanya dijadikan satu. Gabung dia jadi satu. Ya, budaya. Nah, budaya gabungan antara budaya A dan budaya B ini melahirkanlah budaya yang baru. Nah, itulah yang disebut dengan asimilasi. Makanya ada contoh kayak kemarin, apa? Lontong cap gomeh. Lontong itu adalah masakan khas Indonesia, ciri khas orang Indonesia. Lontong. Ya, lontong sayur, macam-macam banyak ya. Cap gomeh itu dari Tiongkok. Ya, jadi akhirnya disatukan, digabung jadi budaya baru, namanya lontong cap gomeh. Ya, jadi ada lontong mungkin makanan tradisional dari Tiongkok. Ya, digabungkan, lahirlah budaya baru, namanya lontong cap gomeh. Nah, itulah yang disebut dengan asimilasi. Ya. Kalau difusi itu beda lagi, lembaga sosial, strata sosial, ya. Nah, itu yang disebut dengan difusi. Jadi berbeda. Ya. Jadi bidang budaya itu bercampur
campurnya budaya asing mudah masuk, berkembang di negara tersebut. Ya, banyak cara, kulturasi, asimilasi, dan difusi. Nah, kadang orang-orang ini condong menyerap budaya baru yang menjadi kesukaannya. Ya, jadi apalagi zaman sekarang, anak-anak zaman now sekarang cepat sekali menerima perubahan budaya, pengaruh globalisasi. Cepat sekali. Ya, contohnya apa? Yang berbau Korea. Ya. Saya yakin di sini cewek-cewek yang ada di sini, wah gila, demen banget sama artis Korea. Ya, nah ini adalah pengaruh globalisasi dalam bidang budaya. Pengaruhnya melalui apa, Miss? Kok bisa cepat? Ya gampang ya kan, anak-anak zaman now sekarang untuk mengetahui perkembangan dunia banyak, mudah melalui internet, melalui televisi, melalui surat kabar, melalui radio. Ya. Banyak banget itu yang mempengaruhi mereka. Ya. Jadi arus globalisasi itu cepat sekali masuk. Ya, mempengaruhi dalam bidang budaya. Nah, ini adalah contohnya misalnya tadi K-pop. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan BTS? Wih, siapa yang tidak kenal dengan Blackpink? Ya, semua tahu. Ya, apalagi kalian zaman-zaman now sekarang udah tahu semua. Ya, karena apa? Karena pengaruh globalisasi melalui media informasi dengan cepat berkembang. Nah, ini adalah bentuk dari globalisasi yang mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat dalam bidang budaya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan ya. Oke, sekarang yang kedua, dalam bidang komunikasi. Nah, contoh inilah Miss Alice. Miss Alice berinteraksi, berkomunikasi dengan kalian melalui via Zoom. Ini masuk dalam pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi. Ya. Nah, komunikasi itu suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Ya. Nah, ini kayak misalnya menyampaikan sesuatu, menyampaikan materi kepada kalian sebagai pihak orang lain, pihak lain. Nah, ini adalah komunikasi. Ya. Nah, komunikasi kita antara Miss Alice dan kalian ini adalah pengaruh dalam bidang komunikasi. Dilihatnya dari mana? Dari adanya teknologi. Teknologinya apa, Miss? Teknologi komunikasi melalui via Zoom. Ya. Kenapa? Dengan adanya komunikasi seperti ini melalui via Zoom mempermudahkan kehidupan kita, mempermudahkan hubungan Miss Alice dan kalian. Ya, kalian dapat menerima informasi yang Miss Alice sampaikan. Miss Alice dengan mudah menyampaikan informasi kepada kalian. Nah, ini adalah komunikasi dengan media teknologi. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Tapi percuma aja ada komunikasi, ada media pembelajaran, tetapi tidak ada internet. Ya, sama aja bohong, ya. Nah, kayak misalnya gini butuh internet. Nah, kalian juga butuh. Ya. Nah, biar hubungan komunikasi kita berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh globalisasi. Membuat perubahan manusia. Ya, cara berkomunikasinya berubah. Dari dulu menggunakan surat menyurat, dari tatap langsung, sekarang kita bisa menggunakan media internet, menggunakan media Zoom, handphone bisa.
Ya, dulu handphonenya masih sederhana, hanya dapat SMS aja atau telepon. Sekarang sudah berkembang. Ya, sekarang bisa lihat muka wajah kalian. Oh, kalian sedang ngapain? Kita bisa video call. Kalau kangen, rindu, ya kita bisa video call, bisa lihat wajahnya, bisa lihat apa aktivitasnya. Ya, nah itu adalah contoh. Ya, contoh pengaruh dari globalisasi dalam bidang komunikasi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tentang bidang komunikasi? Tidak ada? Tidak ada, bisa diselanjutkan ya. Oke, selanjutnya bidang ekonomi. Nah, ini lanjutnya adalah bidang ekonomi. Ya, globalisasi dalam bidang ekonomi ini dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Ya, kalian tidak usah tanya lagi atau misalnya tanya lagi, apa itu kegiatan ekspor? Apa itu kegiatan impor? Ya, kalau kalian nggak tahu, ini keterlaluan sekali. Ya, kalau ekspor itu berarti kita mengirimkan barang atau menjual barang, membawa produk barang kita dari dalam keluar, dibawa keluar. Ya, impor berarti kita mendatangkan barang-barang dari luar, dibawa ke dalam. Ya, ini membawa keuntungan kedua belah pihak, ya, dalam bidang ekonomi. Contohnya pendapatan per kapita naik, ekonomi kita jadi meningkat, ya, dengan adanya komunikasi, dengan adanya kerjasama antar negara, menjalin hubungan juga baik, hubungan kita lancar, kerjasamanya baik, kerjasamanya lancar. Nah, ini adalah hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi. Pengaruh adanya globalisasi sehingga membawa perubahan sosial dalam masyarakat. Ya. Jadi misalnya masyarakat dulu hanya mengenal produk-produk lokal atau produk-produk ada dalam kota aja, dalam negeri aja. Tetapi dengan adanya globalisasi, bekerja sama dengan negara lain, menjalin hubungan interaksi, kegiatan ekspor impor, maka perubahan manusia itu berubah, anak-anak. Yang biasanya hanya mengenal, oh ini loh, barang-barang khas Indonesia, tiba-tiba dengan adanya globalisasi kita bisa mengenal ya jenis-jenis produk dari luar negeri. Ya, sampai makanan, dulu masih ingat misalnya ada murid yang keluar negeri, dia bawa coklat ke sini atau makanan yang berbau-bau luar negeri bawa ke sini. Wah, ini produk dari luar negeri. Nah, itu belum ada pengaruh globalisasi. Tapi setelah ada yang pengaruh globalisasi, ada kegiatan ekspor dan impor, dengan gampang, dengan mudahnya kita bisa menemukan makanan-makanan dari luar yang ada di Indonesia. Atau barang-barang dari luar yang memang bisa kita ketemui di Indonesia. Ya, pasti kalian tahu lah, kalau jalan-jalan kemana, ke Carrefour atau ke minimarket atau kemana, swalayan ya, Pepito atau kemana ya. Di situ kalian bisa lihat, di situ makanan dari luar ada dengan gampangnya dan mudahnya kita menemukan makanan-makanan produk dari luar negeri. Ya, nah itu contoh. Itu adalah hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, pengaruh dari globalisasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya selanjutkan. Ya, kalau ada bertanya silakan nyala mikrofon atau melalui forum chat. Langsung bertanya, ya, atau materi misalnya tidak jelas, tidak mau ngomong sama nyalakan mikrofonnya, bisa chat. Mia, saya nggak jelas, coba ulangi. Misalnya saya akan bantu, ya, misalnya saya akan pelan-pelan mengulangi materinya, ya. Oke, kalau diam kayak gini, berarti misalnya anggap kalian sudah mengerti dan memahami apa yang bisa dijelaskan, ya. Selanjutnya, ya, kita akan masuk dalam bidang iptek. Nah, ini bidang iptek. Wow, kalau udah namanya iptek, suka sekali ya, apalagi berkaitan dengan teknologi. Ya, kalian pasti yang zaman now, anak-anak generasi milenial sekarang ini,
Ya, suka sekali dengan teknologi. Teknologi terbaru itu cepat sekali menangkap. Ya, anak-anak zaman sekarang itu cepat sekali. Nggak perlu belajar, mereka dengan melihat atau misalnya praktek dengan sendirinya mereka sudah bisa. Ya, kalau kalian lihat ya anak-anak kecil zaman sekarang atau misalnya pergi ke restoran lagi makan atau ke mall, ya anak-anak kecil itu apa mainannya? Gadget. Ya, mereka mainnya gadget. Lagi makan sama orang tuanya sibuk main HP, main games. Ya, wih cepat sekali, tidak diajarin mereka sudah ngerti dengan cepatnya. Malah kadang-kadang yang anak-anak kecil ini, zaman-zaman sekarang anak-anak kecil ini malah mereka yang mengajarkan orang tuanya. Ya, ya ini karena pengaruh dari globalisasi. Ya, kadang orang-orang tua sekarang itu udah males, males belajar lagi. Aduh males lagi, teknologi baru lagi. Aduh males, ya udahlah yang penting anaknya bisa berkembang. Tapi ada orang yang memang seperti itu. Tetapi ada orang-orang tua yang memang keinginannya untuk belajar, mengetahui perkembangan teknologinya. Ya, jadi teknologi itu membawa pengaruh perubahan yang sangat besar. Ya, bagi seluruh dunia. Bayangkan, dengan adanya pertemuan teknologi dalam satu negara, semua negara lain dipengaruhi. Ikut-ikutan semua negara lain. Semua pengen juga menerima perkembangan tersebut cepat. Ya, cepat banget ya. Nah, itu contoh, ya. Nah, gimana? Kadang juga dari ada perkembangan iptek ini juga membawa pengaruh daya saing. Daya saing antar satu produk dengan produk yang lain. Ya, mereka merasa, oh punyaku lebih unggul. Oh punyaku lebih unggul. Kamu kelemahannya di situ. Dia bisa mengambil kelemahan dari suatu produk lain. Oh ya kelemahanmu di situ, aku akan tingkatkan punya produk. Supaya apa? Mereka bersaing. Supaya apa? Meningkatkan daya beli masyarakat, daya saing masyarakat untuk tertarik. Ya, mereka lebih tertarik dengan produk-produk yang ada. Ya, nah itu contoh ya teknologi. Ya, bukan hanya memudahkan, membantu manusia, kinerja manusia, ya. Mereka juga dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Iptek ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya masih ingat ya di SMP zamannya Miss Alice ini. Misalnya SMP kayak kalian kelas 1 SMP ya, itu ada pelajaran ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikulernya itu adalah pelajaran mengetik dengan menggunakan mesin tik. Ada yang sudah pernah lihat mesin tik di sini? Ada yang pernah lihat atau ada yang pernah praktek atau ada yang, Miss di kantor papa saya, kantor mama saya ada Miss mesin tik sampai sekarang masih ada di rumah. Ada yang pernah lihat mesin tik? Oke, bisa lihat di sini. Untuk chatnya bentar. Ya, oke masih belum bisa buka chatnya. Ya, oke bisa lihat di sini. Iya mesin ketik. Iya mesin tik. Sorry mesin ketik maksudnya. Ada yang pernah lihat mesin ketik? Ada yang pernah lihat atau yang pernah praktek menggunakan mesin ketik? Nah misalnya ingat masih SMP kayak kalian tuh kelas 1 ya, SMP kelas 1 misalnya sudah ada belajar namanya mesin ketik. Jadi masuk ke lab kita ya ekstrakurikulernya masuk ke lab belajar menggunakan mesin ketik. Banyak nih dalam sekolahnya misalnya dulu satu kelas besar gitu ada lab ya, lab kalau sekarang kan lab komputer, lab IPA, tapi dulu misalnya lab mesin ketik. Ya, jadi di situ sama menggunakan mesin ketik. Jadi kita ngetik. Jadi satu kertas ya kalau kalian lihat ya. Jadi contoh ya, misalnya ini kertas ya. Ini ditaruh di mesin ketik itu. Taruh di tengahnya terus digulung, diputer diputer. Ini sampai masuk ke dalam. Sampai muter, dia sampai gini keluar lagi baliknya gini. Jadi gini ya. Jadi sampai ke dalam ini sisa sedikit sih. Nah, di sini yang sedikit ini harus diketik. Jadi di sini yang kita ketik. Jadi taruh kertasnya di depannya, tek-tek satu-satu. Dan itu keras banget. Ya. Sekarang kalian gunakan ini ya.
keyboardnya ini halus banget kan, cepat, baru tekan gini aja kalian sudah keluar. Tapi kalau mesin ketik itu ditekan sampai benar-benar keluar. Dia keluarnya itu ada alat yang ketik, tik, bunyinya seperti itu. Kayak ada jarumnya gitu ya, jadi kayak jarum jam itu dia keluar nih huruf A, jadi kamu ketik A, dia keluar tik, langsung nempel di kertas huruf A. Pelan-pelan, satu-satu. Jika sudah penuh tulisan di atas, kalian itu harus keluarkan lagi kertasnya. Putar lagi kertasnya sampai kertasnya naik ke atas. Biar dia masuk tulisan yang kedua setelah di atas. Dirapiin dulu, bener nggak? Posisinya sudah tepat apa belum? Dirapiin, dilurusin, baru mulai ngetik lagi. Ya, itu mesin ketik. Kalau salah, itu harus di tip X anak-anak. Jadi diputer, ini ya dibuka lagi, dikeluarin kertasnya, dan itu kamu tip X dulu di tempat yang salah. Nah, di tip X, dan itu dimasukin lagi. Diputer lagi, dimasukin lagi, diketik ulang di tempat yang sama. Yang di tempat tip X. Seperti itu anak-anak. Itu mesin ketik. Dan jika sudah penuh, sudah banyak itu, dia ketik, ini mesinnya tuh geser. Keluar mesinnya. Nah itu kalau sudah selesai, kalian harus tarik lagi, set, masukin lagi, dorong lagi mesin ketik, posisi di tengah. Ya, mulai ketik lagi. Nah itu mesin ketik. Lambat laun karena pengaruh dari globalisasi, perkembangan teknologi yang terus berkembang, jadi mesin tik berubah. Ya, misalnya ingat sudah dari mesin ketik berubah, jadi misalnya penggunaan komputer. Komputernya itu misalnya SMA, anak-anak. SMA kelas 1 baru menggunakan komputer. Itu komputer Pentium 1. Masih ingat misalnya, tabung komputernya itu besar. Jadi kayak TV ada tabungnya di belakang. Jadi besar banget. Ya. Nah menggunakan untuk menyimpan data itu menggunakan disket. Disketnya kotak. Masih tahu ya, mungkin kalian pernah dengar cerita atau orang tua kalian cerita, ada disketnya itu kotak, bentuk kotak. Kubus segi 4 ya bentuknya. Nah, itu untuk nyimpan data. Yang sekarang lebih mudah kan ada flash disk, ya banyak sekarang ya. Hard disk ya, macam-macam ya, lebih keren. Dulu hanya disket, jadi kita beli disketnya. Itu misalnya masih ingat, dulu harganya itu masih sekitar 1.500 satu disket. Itu mahal banget. Ya, zaman itu. Ya. Nah ini dalam perkembangan teknologi itu berubah dari komputer, berubah Pentium 1, Pentium 2, berubah Pentium 3, Pentium 4, sekarang berubah lagi. Dulu layarnya besar, ya besar ada tabungnya, sekarang lebih flat, lebih mini. Ya. Nah ini adalah perkembangan iptek, pengaruh globalisasi. Kalau kita tidak ada pengaruh dari globalisasi, maka kita tidak akan menerima perkembangan masuknya komputer ke negara kita. Itu maksudnya. Perubahan sosial budayanya. Kalian lihat manusia dulu yang menggunakan mesin ketik sekarang berubah menjadi menggunakan komputer. Itu adalah perubahan sosialnya yang terjadi. Ya. Misalnya merasakan zaman itu. Ya, jadi kalau ingat misalnya pakai disket, ya nyimpan di disket itu kalau disketnya udah kena air, ya, atau disketnya kelamaan disimpan, ya, terus bengkok sedikit, sudah itu datanya hilang. Aduh, mau nangis kayak apa, mau seperti apa, sudah, ya, gak bisa lagi diperbaiki. Ya, itu zaman itu anak-anak itu udah modern banget, zamannya misalnya itu udah modern banget, sudah menggunakan beralih dari mesin ketik menjadi komputer, itu udah modern banget, sudah luar biasa, suatu penemuan yang luar biasa. Ya, lambat laun berubah sekarang, komputernya sudah bagus, sudah flat, lebih fitur-fiturnya lebih canggih, banyak aplikasi di dalamnya, ya warnanya mungkin lebih menarik, ya dengan desainnya yang lebih bagus. Nah itu adalah pengaruh globalisasi untuk perkembangan iptek. Ya, membantu manusia, mempermudah manusia, ya, membawa perubahan yang sangat besar bagi manusia. Ini bidang iptek. Kita nggak tahu berapa tahun yang akan datang,
laptop atau handphone seperti apa, kita nggak tahu kecanggihannya. Mungkin kalian nanti akan bercerita sama generasi yang akan datang, generasi di bawahnya kalian lagi. Dulu punya handphonenya seperti ini udah bagus banget. Ya, tapi ya kita nggak akan tahu. Namanya iptek itu akan terus dan berkembang, membawa perubahan manusia ke arah yang lebih baik. Ya, oke, ini bidang iptek kebanyakan cerita jadi misalnya. Selanjutnya, ya, nah itu bidang transportasi juga sama. Ya, kalau kalian lihat dalam bidang transportasi, ini perkembangan transportasi itu ditandai dengan meningkatnya sarana dan serta kualitas transportasi darat, laut, dan udara. Banyak sekali perkembangannya dengan adanya pengaruh globalisasi mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Ya, dulu sarana transportasi daratnya masih sangat sederhana. Ya, sederhana banget. Jadi dulu mungkin menggunakan apa? Kerbau, sapi ya untuk mendorong, membawa kita, kuda. Ya, tapi lambat laun perkembangannya sudah berubah menggunakan mesin. Canggih-canggih sekarang mobil-mobil keluaran terbaru, mobil dengan desain yang bagus, warna yang menarik, fitur di dalam mobilnya sudah bagus. Ya. Sepeda zaman sekarang juga sudah bagus. Ya. Zamannya misalnya masih ingat, misalnya pakai orang tuanya misalnya ada sepeda ontel. Ingat ya sepeda ontel itu yang tengah tinggi, yang kayak sepeda-sepeda pejuang itu. Ya, misalnya dulu pernah belajar naik sepeda pakai sepeda itu. Jadi karena tidak sampai untuk naik ke atas tengahnya yang ada itu, jadi masuk ke bawah. Belajarnya itu dari bawah. Ya, nah ini pengaruh globalisasi membawa perkembangan yang luar biasa dalam bidang transportasi. Ya, kalian lihat perkembangannya berubah cepat sekali. Sekarang mobil, sepeda aja udah bagus-bagus ya. Sepeda yang bisa dilipat, tinggal dibawa, dimasukin, atau tinggal bawa nenteng. Terus kalau mau jalan tinggal dibuka lagi, dipasang. Nah itu sudah bidang transportasi. Ya. Darat. Laut juga sama. Dulu orang nggak ada menggunakan mesin, nggak ada. Perahu itu menggunakan mesin nggak ada. Dia menggunakan dayung, jadi menggunakan tenaga manusia. Ya. Tetapi dengan adanya perkembangan globalisasi membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat kita atau masyarakat seluruh dunia. Ya, dengan penemuan mesin, kapal-kapal sudah canggih sekarang, kapal-kapal besar, bagus, desain bagus, kapal-kapal yang udah luar biasa. Kalau kalian misalnya ke benua, jalan-jalan ke benua, lihat kapal-kapal pesiar yang datang. Wow, luar biasa keren ya, bayangkan dari luarnya aja udah kerennya luar biasa, apalagi masuk di dalam. Ya, itu membawa pengaruh perubahannya sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Ya, sama udara juga ya, transportasi. Ya, oke, itu dalam bidang transportasi. Ada pertanyaan sampai di sini, anak-anak? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas bisa saya lanjutkan. Ya, selanjutnya dalam bidang politik. Nah, ini adalah bidang politik selanjutnya. Ya, dalam bidang politik, lihat perkembangan globalisasi itu dapat dilihat dari hubungan kerjasama. Kembali lagi semuanya harus adanya hubungan kerjasama antar negara. Ini terjalin dalam berbagai macam bidang, bukan hanya bidang politik saja, tetapi dalam bidang ekonomi, sosial budaya. Ya, nah itu mempengaruhi, ya, pengaruh dari globalisasi. Ya, hubungan kerjasama. Kalian bayangkan jika suatu negara tidak ada hubungan kerjasama. Ya, dia udah berdiri sendiri, negaranya berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara-negara lain. Diam aja sendiri, tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima pengaruh perubahan sosial yang terjadi, tidak bisa menerima arus globalisasi yang masuk ke negaranya tersebut. Ya, negara tersebut akan jadi apa? Dia tidak berkembang, anak-anak. Dia diam, stuck, diam dia. Enggak maju, enggak berkembang, enggak. Ya udah segitu-segitu aja. Ya. Nah, itu adalah contoh ya, pengaruh ya globalisasi dalam bidang politik. Dengan adanya kerjasama, banyak sekali yang dapat kita terima, banyak sekali pengaruh yang luar biasa yang membantu dari negara tersebut.
Ya, ini adalah pengaruh globalisasi dalam bidang politik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan ya. Baik, nah itu tadi sudah bisa saya jelaskan berbagai bentuk pengaruh dari globalisasi ya yang membawa perubahan dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, kita lihat juga dampaknya itu apakah ada globalisasi? Wow, ada banget. Ya. Globalisasi itu juga membawa dampak. Ya, dampaknya sangat luar biasa. Ya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Semua kebijakan, semua aturan yang dikeluarkan pasti membawa pengaruh dampak bagi masyarakat. Entah itu positif atau itu pun negatif. Itu akan membawa pengaruh yang luar biasa bagi perubahan masyarakat, sosial, budaya masyarakat. Ya, yang pertama kami ambil dampak positifnya. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi sudah saya jelaskan dalam bidang iptek. Nah, iptek akan terus berkembang. Ya. Ini dampak positifnya. Kita akan menerima suatu perubahan terus-menerus perubahan. Perubahan itu tidak akan pernah diam. Perubahan itu akan terus selalu ada. Ya. Akan selalu berubah. Ya, menuju ke arah yang lebih baik dan membawa perubahan yang besar bagi masyarakat. Ya, teknologi. Contoh tadi misalnya bilang dari mesin ketik, dari langsung berubah menjadi komputer yang dengan Pentiumnya masih Pentium 1, 2, 3, 4, terus berubah menjadi apa sekarang Core Duo, ya macam-macam ya, misalnya nggak tahu, segala macam teknologi berkembang dengan pesat. Dari handphone juga kalian ketahui handphone yang sederhana, dulu hanya bisa telepon, hanya bisa SMS, sekarang sudah bisa video call. Ya, sudah ada kameranya, sekarang bisa selfie. Ya, kamera bisa foto. Wah, ya handphonenya sekarang sudah ada fasilitas kameranya, jadi udah bisa foto. Macam-macam sekarang, fitur-fiturnya sudah menarik. Nah, itu adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dulu orang kirim surat pakai kirim surat aja, kirim surat, tulis, masukin amplop, beli perangko, kirim ke kantor pos. Habis kantor pos nanti dikirim, nunggu seminggu. Nunggu lagi seminggu lagi dapat kiriman balasan. Nah, itu dulu. Ya, tapi sekarang nggak perlu lagi kita nunggu lama-lama. SMS, WhatsApp, Line, Twitter, ya, pakai IG, DM, wah banyak banget semua, ya, Telegram, semua macam-macam, ya. Kalau kangen, kalau rindu sama orang tua atau teman kita yang jauh, keluarga, sanak saudara, tinggal nyalakan video call. Kita bisa lihat ngapain dia, aktivitas dia ngapain. Nah, ini berkembangnya ilmu teknologi. Ya, yang kedua, efisien dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat sama dengan adanya teknologi, dengan dampaknya adanya globalisasi membawa pengaruh perubahan sosial budaya masyarakat tersebut. Sehingga aktivitas mereka yang dulu lama, kegiatannya lama, butuh waktu lama, ya, butuh proses, sekarang nggak perlu lagi. Semua lebih instan, lebih efisien, dan lebih efektivitas. Ya, lebih cepat. Ya, nggak perlu ngabisin waktu lama-lama. Nggak perlu sampai tenaga-tenaga yang lama-lama. Capek-capek. Sekarang sudah efisien, sudah efektivitas. Nah, inilah dampak dari globalisasi. Yang kedua. Yang ketiga, perekonomian negara meningkat. Pasti anak-anak. Dengan adanya hubungan kerjasama antar negara-negara membantu perekonomian negara itu semakin meningkat. Contoh, dengan apa? Kegiatan ekspor-impor. Pendapatan kita akan semakin meningkat. Kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Negaranya makmur, negaranya kaya, pasti rakyatnya juga akan makmur, akan, ya. Nah, itu
Ya, dampak dari globalisasi. Terus yang keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Tadi sudah bisa jelaskan dalam berbagai bidang tadi ya. Contohnya bidang transportasi, bidang komunikasi, ya. Itu komunikasi kita semakin cepat. Ya. Dulu misalnya masih ingat mau telepon, ya, mungkin di rumah kalian masih ada namanya telepon kabel. Ya, telepon kabel. Wow, pertama kali muncul Miss Alice itu kelas berapa ya? Misalnya lupa. Miss Alice masih SMP kalau nggak salah. SMP. Mulai adanya telepon rumah, telepon kabel. Ya, itu masih SMP. Jadi pasang teleponnya, telepon rumah pasang, wih berbondong-bondong dalam satu kota di tempat tinggalnya misalnya itu mereka masang telepon. Jadi kayak kurang kerjaan gitu. Jadi kita pulang sekolah, jangan lupa ya nih nomor telepon rumahku, nanti telepon aku ya tanya-tanya PR. Ya itu ya sama seperti sekarang kan handphone. Itu dulu ya, jadi di rumah kita teleponnya itu dari rumah ke rumah-rumah gitu telepon. Ya. Nah itu ya, komunikasi yang semakin cepat dan mudah. Ya. Dulu belum ada handphone, belum ada telepon, harus datang ke rumahnya. Gak punya apa-apa, misalnya dulu mau kerja sama, mau kita belajar bersama, ya itu pulang sekolah janjian langsung. Nanti jam 3 ketemu di rumah ini ya, semua harus datang ya. Udah, kita akan datang ke sana. Tapi kalau teman satu orang yang nggak datang atau dua orang nggak datang, kita nggak bisa menghubungi, nggak tahu gimana mau hubunginnya. Ya udah nggak datang ya udah nggak apa-apa. Berarti ya udah, oh dia nggak datang nggak tepat waktu, gitu aja. Janjiannya dibatalkan, udah nggak bisa lagi komunikasi nggak ada anak-anak. Tetapi dengan dampak yang dari ada yang globalisasi, komunikasi kita semakin cepat. Ya, sekarang nggak perlu lagi. Ya udah nanti kita ketemuan ya di sini. Ya aku nggak tahu loh tempatmu di mana toh. Ya Sherlock aja. Lebih gampang. Ya udah Sherlock, tinggal kita liatin ngikutin. Oh arahnya kemana di mana tinggalnya. Gampang kan anak-anak. Nah ini komunikasi semakin cepat dan mudah. Ya. Terus temennya nggak datang terlambat tinggal telepon. Ya angkat telepon. Di mana? Oi cepet datang nih, udah jam nih belum. Lebih gampang sekarang. Ya. Nah itu ya, komunikasi, adanya globalisasi itu memang membawa dampak positifnya banyak banget anak-anak. Membawa pengaruh luar biasa bagi masyarakat, membawa perkembangan yang luar biasa bagi masyarakat. Ya. Terus adanya peningkatan kesejahteraan pasti, ya. Negara ekonomi meningkat, kesejahteraan masyarakat juga pasti akan meningkat. Ya, terus ada integrasi sosial, modernisasi, wah pasti. Modernisasi, masyarakat juga akan semakin modern, enggak ketinggalan lagi, enggak jadul lagi, enggak kudet lagi istilahnya. Ya, tapi udah lebih modern. Wah, modernnya banyak sekarang kalau kalian lihat ya, bahasa-bahasa gaul mulai keluar yang memang sangat sulit dipahami. Ya, ngomong sedikit viral cepat sekali. Ya, nah ini modernisasi, pengaruh dari globalisasi. Ya, terus peningkatan etos kerja pasti. Ya, kalau zaman sekarang, kalau kalian tidak semakin belajar, tidak semakin bekerja, tingkat kalian tinggi, kalian akan kalah. Ya, kalau kalian tidak semangat, kalian tidak ini, ya udah kalian ketinggalan dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Ya, terlambat aja, gerak kalian lambat, blas, tinggal. Ya, nah itu. Ya, dampak dari globalisasi membawa perubahan masyarakat. Dulu masyarakatnya santai-santai, pelan-pelan. Sekarang dengan kemajuan dunia, kemajuan teknologi, berkembangnya dunia, orang semakin bekerja. Kalian lihat pagi-pagi, ya, pagi-pagi di rumah sudah sibuk. Mamahnya sudah sibuk, papahnya sudah sibuk, adiknya sudah sibuk, semua dengan kegiatan masing-masing. Ya, kalau kamu terlambat aja sedikit, ya udah pasti ditinggal sama mama papamu. Kalau kamu terlambat, pasti pengaruhnya apa? Ke adekmu.
Nanti adiknya dihukum sama miss-nya. Dipanggil, terlambat datang ke sekolah. Jadi dipanggil, kenapa terlambat? Kok saya miss, bangunnya kesiangan. Kok saya miss, nggak bangun-bangun udah dibangunin. Nah itu pengaruh, membawa perubahan yang sangat besar. Ya, nah itu ya peningkatan etos kerja. Oke, masih jamnya misalnya menunjukkan 12.37, masih ada 3 menit ya. Terus yang selanjutnya adalah mendorong sistem pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Ya, sistem pemerintahan. Kalau pemerintahan dalam suatu negara pemerintahannya tidak terbuka, tidak demokratis, maka akan sulit menerima perubahan, menerima perkembangan globalisasi, menerima arus globalisasi. Sangat-sangat sulit. Ya. Negaranya tertutup, pemerintahannya tertutup, nggak mau menerima masukan pengaruh globalisasi. Padahal semua globalisasi, pengaruh globalisasi itu tidak ada yang, pasti ada jelek, pasti ada yang positifnya. Kita ambil yang positifnya, jangan ambil yang negatifnya. Ya, itu membawa perubahan. Kita perlu adanya perubahan anak-anak. Ya, makanya saya ingatkan bahwa perubahan seseorang itu kalian harus lihat apakah itu membawa perubahan kalian pada ke arah yang lebih baik atau membuat kalian semakin mundur. Ya, misalnya saya harapkan kalian tidak usah seperti itu, mundur aja terus, tidak mau lihat perkembangan. Harus terbuka, open minded, terbuka, ya, terbuka dengan hal-hal yang baru, tetapi yang bersifat positif, yang membangun diri kalian, ya. Nah ini adalah pengaruh dari globalisasi, dampaknya bagi perubahan sosial masyarakat. Ya, sudah misalnya jelaskan dampak positifnya, ya, sama contoh-contohnya yang membawa perubahan sosial pada masyarakat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Enggak, Miss. Oke, sudah jelas ya. Oke, thank you Jovan. Ya, ini adalah dampak positifnya. Nah, untuk hari Jumat, Miss Elis akan menjelaskan tentang bagaimana dampak negatif dari globalisasi. Apa aja? Ini banyak banget loh. Kita akan bahas satu persatu. Ada westernisasi, ada demoralisasi itu apa? Westernisasi itu apa? Kesenjangan sosial itu seperti apa? Kriminalitas itu apa? Ya, kerusakan lingkungan, individualisme, kenakalan remaja, semuanya ini akan bisa dijelaskan pada hari Jumat nanti. Ya, banyak sekali saya kasihkan dengan contoh-contoh ya biar lebih gampang dan lebih kalian lebih memahami apa itu globalisasi beserta contoh-contohnya. Ya, oke, itu yang akan saya jelaskan untuk hari Jumat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis akhiri pembelajaran kita hari ini karena sudah lewat pas 12.40. Ya, kalian juga istirahat, refreshing mata supaya matanya tidak usah terlalu lihat main HP atau lihat laptop. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri atau ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis minta tolong Jovan bantu dalam doa Jovan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan kami kesempatan untuk bisa belajar lebih lagi tentang IPS Tuhan. Kami sangat terima kasih. Bentar kami akan makan, berkati makanan akan saya makan supaya bisa berguna bagi tubuh kami. Maka juga kami Elis supaya dia bisa mengajar lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Thank you Jovan. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.